Oke, silahkan kelompok 3 bisa memulai presentasinya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih semangat pagi ya. Jadi pagi ini kita akan mulai dengan belajar sedikit tentang channels dan international market. Ini topik yang sangat menarik karena kita bakal bahas soal gimana sih sebenarnya pasar global. Mungkin sebelum masuk ke konsepnya, teorinya, jenis-jenisnya, kita belajar dulu sebenarnya sejarahnya tuh kayak gimana sih sampai bisa terbentuk sebuah pasar global. Di sini kelompok kami ada George, ada Derobi, Nat, ada saya sendiri, Sasebila, dan juga Zafira. Next please. Next please. Nah, dulu banget nih teman-teman, aktivitas di dunia itu mungkin cuman berpusat di The Triad namanya. The Triad itu terdiri dari Amerika Serikat, Eropa Barat, dan juga Jepang. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ada pergeseran tuh udah mulai mulai terjadi nih. Negara-negara berkembang kayak Cina, India, Afrika Selatan, termasuk kita Indonesia, itu udah mulai ngambil porsi yang cukup besar dan signifikan buat pertumbuhan ekonomi secara global. Dan ini tuh di ada beberapa faktor pendukung nih yang bisa mendorong perubahan ini. Yang pertama, dulu banget mulai pergerakan terjadi itu karena yang pertama adanya runtuhnya komunisme. Terus makanya jadi ada transisi banyak negara ke sistem ekonomi yang pasarnya tuh lebih terbuka. Yang kedua, ada juga negara-negara yang suksesnya tuh seperti Korea Selatan, terus Taiwan. Nah, di sini tuh mereka sukses dalam membangun ekonomi yang emang basisnya tuh ekspor. Dan yang ketiga, di sini ada fenomena yang namanya bonus demografi, teman-teman, di mana populasi muda tuh lebih besar, urbanisasinya juga lebih cepat, terus otomatis berarti daya belinya meningkat di negara-negara berkembang. Nah, inilah kenapa kita hari ini tuh bakal bicara tentang masa depan bisnis global. Kita nggak akan bicara lagi tentang bagaimana si Amerika, bagaimana si Eropa. Justru saat ini banyak sekali negara berkembang yang memberikan pertumbuhan signifikan untuk perkembangan pasar global. Next, please. Sebenarnya walaupun pasar 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 negara berkembang ini sangat menjanjikan ya teman-teman, tapi realitanya dulu tuh awal-awal tidak semudah itu untuk bisa dibayangkan masuk ke dalam pasar global. Dulu itu infrastruktur di banyak negara berkembang masih cukup-cukup sangat terbatas, kayak contohnya jalannya juga masih belum ada, pelabuhannya juga masih belum terbentuk, logistiknya juga belum seoptimal negara maju. Nah, ini tuh yang bikin distribusi barang itu jauh lebih rumit dan memakan biaya yang sangat mahal. Nah, biasanya di negara berkembang juga tuh konsumennya tuh memiliki perilaku belanja tuh yang berbeda sama negara-negara maju. Biasanya tuh mereka lebih sering berbelanja di toko tradisional kayak warung-warung, bukan di supermarket besar. Jadi di sini, pendekatan distribusi itu memang kita harus berbeda gitu. Belum lagi adanya perbedaan regulasi antar negara yang bikin semuanya makin kompleks, terus adanya perbedaan frekuensi nilai tukar, itu menjadi sebuah tantangan sendiri. Dan yang terakhir itu, sebenarnya walaupun middle class itu terus bertumbuh, sebagai sebagian besar konsumen itu di negara berkembang hidup tuh dengan pendapatan rendah. Jadi kalau misalnya pendapatan linear itu rendah, otomatis daya belinya tuh sangat beragam dan rata-rata memang daya belinya tuh cukup rendah. Dan semua faktor ini membuat negara berkembang ini penuh dengan tantangan buat bisa masuk ke dalam pasar global. Next please. Dan karena tadi kita udah belajar di negara berkembang itu punya banyak tantangan, walaupun potensi itu sangat besar, sekarang kita bakal bahas yang jauh lebih kecil nih. Di dalam negara berkembang kan pasti ada sebuah perusahaan-perusahaan di dalamnya kan. Nah, di dalam perusahaan-perusahaan ini untuk bisa masuk ke dalam pasar global itu juga harus nggak semudah itu teman-teman. Banyak sekali tantangan yang harus mereka lewati. Salah satu contoh tantangan pertamanya tuh yang pertama,
perusahaan itu harus benar-benar bisa memahami bagaimana sih konteks, lokal di dalam negara yang nanti mereka akan masuki. Karena setiap negara itu kan pasti otomatis punya regulasi sendiri, dia punya kebiasaan konsumen sendiri, dan dia pasti punya tantangan infrastruktur yang berbeda dengan negaranya. Jadi buat negara berkembang yang misalnya mau masuk pasar global, itu nggak bisa pakai pola yang sama yang mereka terapkan di negaranya mereka. Yang kedua, eee mereka tuh juga harus banget banget adaptif nih terhadap sistem distribusi di negara-negara maju. Karena banyak banget konsumen di negara berkembang itu kan masih banyak banget belanja di toko-toko tradisional ya, bukan di retail modern. Ini beda banget sama, negara-negara yang yang sudah maju. Artinya di sini berarti perlu adanya strategi distribusi antara, negara-negara berkembang yang harus bisa menyesuaikan bagaimana sih realita pasarnya, eee di pasar global tuh seperti apa. Dan yang ketiga, itu ada masalah paling besar sebenarnya sih, itu masalah soal biaya dan juga resiko. Karena kan bangun jaringan distribusi itu tuh, sangat mahal dan sangat-sangat beresiko tinggi nih kalau misalnya kita belum paham bagaimana medan lokalnya. Maka dari itu, sebenarnya sebuah perusahaan itu untuk bisa masuk ke dalam pasar global butuh banget yang namanya, sikap adaptif, butuh banget bisa terjangkau dan mencari sesuatu yang bisa langsung diterapkan. Next please. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, gimana sih kalau misalnya kita mau mau kalau misalnya kita tuh menghadapi situasi bangun sendiri terlalu berat, apakah sebenarnya ada cara lain nih untuk kita bisa masuk, pasar global secara efektif? Nah, untuk jawabannya akan kita bahas di next selanjutnya. Next please. Jawabannya adalah kita bisa banget menggunakan yang namanya middleman, teman-teman. Middleman internasional ini adalah mungkin definisi secara singkatnya itu perantara, teman-teman. Tapi ini perantaranya secara profesional yang berfungsi untuk bisa nanti membantu perusahaan menembus pasar global tanpa nanti mereka tuh capek-capek bikin jalur atau jaringan, distribusi sendiri. Nah, di sini, mereka tuh nggak hanya mengirimkan produk, tapi juga mereka bisa membantu untuk memilih, target negara, mereka juga bisa bantu untuk mencari pelanggan lokal, mereka bisa membantu untuk meregulasi, membantu untuk mengurusi regulasi, logistik, sampai nanti, pembayaran lintas negaranya. Nah, dengan bantuan middleman ini sebenarnya nantinya perusahaan itu bisa mempercepat ekspansi global mereka. Mungkin, dengan biaya dan resiko yang sudah expected, sudah jauh lebih terkendali. Nah, namun kita perlu pahamin juga nih teman-teman, adanya middleman ini memang sih akan membantu ekspansi, mempercepat ekspansi. Tapi untuk proses ekspor sendiri tuh tetap memiliki tantangan-tantangan yang emang perlu untuk diantisipasi. Next please. Kalau berbicara ekspor ke luar negeri itu, pal kita bicara ekspor untuk modal paling sederhana sekalipun itu tetap kita perlu banyak banget preparation ya kan teman-teman. Kalau misalnya kita ekspor sendiri, misalnya teman-teman sebagai business owner mau ekspor, teman-teman pasti harus memikirkan, "Aduh gimana ya kita cari pelanggannya, aduh gimana ya kita itu nanti harus, bangun jalur-jalur distribusinya, gimana sih kita harus memahami regulasi ekspor dan impor ke dalam negara tersebut." Terus kita juga harus bisa memahami gimana sih sebenarnya nih sistem pembayaran, internasional, too much banget. Nah, di sinilah kompleksivitas yang harus dihadapi sebuah pemilik perusahaan. Sebenarnya mereka bisa aja memilih, mereka tuh mau membangun kalian ekspor di perusahaan sendiri, tapi dengan investasi waktu yang panjang, atau mereka bisa menggunakan middleman yang sudah ahli, supaya bisa masuk pasar global dengan lebih cepat dan efisien. Next please. Dan ini adalah salah satu bentuk, dari middleman, ada yang namanya, adalah export management companies. Kalau di sini definisinya itu sebenarnya, perantara, bentuknya perusahaan yang bisa ngebantu kita sebagai misalnya business owner yang sebagai yang punya company, untuk bisa memasuki pasar global secara gampang, tanpa harus membangun semuanya dari nol. Di sini tuh, si IMC ini, perusahaan-perusahaan IMC ini akan bertindak seolah bagian dari kita, teman-teman, di mana nanti di sini dia akan membantu untuk mengurus, semuanya gitu, dari riset pasar, promosi, sampai nanti ke dalam pembayarannya.
Nah, biasanya tuh kebanyakan perusahaan baru lebih prefer menggunakan EMC karena memang prosesnya lebih cepat, kayak gitu. Ini cocok banget untuk, perusahaan-perusahaan yang emang belum punya pengalaman ekspor sama sekali, terus mereka butuh sesuatu yang lebih cepat dan hemat sumber dayanya, dan yang terakhir itu ya mereka nggak perlu capek-capek bangun tim ekspor khusus untuk ngurusin ekspor itu sendiri. Next please. Sebenarnya walaupun EMC ini menawarkan kemudahan, ada juga sih karakteristik bisnis yang perlu kita pahami teman-teman. Jadi kalau di EMC ini model bisnisnya tuh berbasis komisi teman-teman. Jadi dia ada pembagian komisi, contohnya 10-15% dari hasil nilai penjualan. EMC ini tuh emang lebih ngejar volume penjualan sih teman-teman ketimbang loyalitas brand kita secara jangka panjang. Nah, maka dari itu, ini juga bisa jadi salah satu kelemahannya, karena kita menggunakan perantara, seperti teman-teman tahu kalau kita pakai perantara tuh kadang perlu ekstra dari kitanya sebagai business owner untuk bisa memonitor bagaimana sih nantinya EMC ini memasarkan produk kita, apakah mereka masih membawa nilai-nilai brand kita atau tidak. Karena takutnya nanti brand ini hanya fokus ke jualan aja, tapi tidak fokus untuk membangun citra kita sebagai sebuah brand gitu. Nah, selanjutnya ada lagi nih salah satu contoh dari middleman, beda sih dari EMC teman-teman. Kalau di sini tuh dia bentuknya lebih em, ke kan kalau kalau EMC tuh mungkin gampangnya kita bisa bilang sebagai agen ekspor ya teman-teman. Next please. Kalau misalnya kalau di sini ada yang namanya export trading companies. Nah, dia itu bentuknya kayak jadi ETC ini perusahaan-perusahaan ETC ini mereka membeli produk kita, terus membeli produk kita dari produsen, terus nanti mereka menjualkan ke berbagai pasar di dunia. Nah, kalau di sini sih rata-rata export trading companies itu udah beroperasi secara global ya teman-teman. Biasanya mereka tuh mainnya tuh di komoditas kayak logam, energi. Contoh nyatanya tuh perusahaan-perusahaan ETC itu yang cukup gede, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi, ada Mitsubishi Corporation, ada Mitsui, ada Itochu, Sumitomo. Nah, ini tuh kebanyakan memang perusahaan-perusahaan dari Jepang. Nah, biasanya ini mereka tuh karena punya infrastruktur yang jauh lebih lengkap, jadi, mereka tuh jadi middleman global-nya tuh cukup kuat dalam rantai perdagangan internasional. Nah terus, apa sih sebenarnya bedanya EMC sama ETC ini dengan mudahnya supaya nggak terlalu, bingung-bingung kita bedain jadi tiga tiga tipe aja teman-teman. Dari kepemilikan barang, kalau misalnya EMC itu dia nggak memiliki barang, dia bentuknya tuh kayak agen agen penjualan teman-teman. Kalau misalnya ETC itu dia, jual jual beli sendiri. Nah, kalau model pendapatannya itu EMC itu gampangnya dia pakai komisi 10-15% tergantung, kesepakatan antara perusahaan dengan si agen EMC-nya. Kalau ETC itu keuntungan dari jual beli produk yang mereka sudah beli dari produsen. Kalau misalnya untuk, fokusnya itu EMC itu dia akan membantu untuk membantu perusahaan itu untuk mengekspor, sedangkan ETC itu dia membantu untuk, berdagang produk secara global dengan berbagai jenis. Nah, teman-teman, kan kita tadi udah belajar soal EMC dan ETC sebagai sebuah middleman yang bantu company itu untuk, ekspor lewat jaringan yang emang mereka belum bikin sendiri. Tapi sebenarnya tuh ada lagi beberapa strategi yang lebih ringan dan juga lebih kreatif, ya sebenarnya ini nggak lewat middleman khusus sih, tapi lewat penumpang jaringan distribusi perusahaan yang emang udah jauh lebih maju. Strategi ini dinamakan piggybacking. Nah, ada di next, slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, George. Baik, terima kasih Salsabila atas presentasinya. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi kelompok kami. Kali ini, karena tadi juga sudah dimention oleh Mbak Bila, kita akan melanjutkan ke Key Middleman International Markets. Tapi mungkin tadi apa yang sudah dimention oleh Mbak Bila ya. Jadi karena tadi sudah dijelaskan 3 jenis dari middleman, tapi kali ini kita akan menjelaskan 3 lagi yang mungkin bisa dibilang menurut interpretasi saya sendiri merupakan metode jalur distribusi untuk bisa memasuki pasar luar negeri, tapi masih berkaitan dengan subbab middleman. Nah, yang pertama itu adalah piggybacking.
Piggybacking kalau kita translate ya artinya kalau nggak salah menggendong ya, membonceng. Jadi numpang di punggung lah bahasa gampangnya teman-teman. Jadi piggybacking itu apa sih? Piggybacking itu sendiri, piggybacking itu sendiri adalah strategi ekspansi internasional di mana sebuah perusahaan memanfaatkan jaringan distribusi yang sudah ada dari perusahaan lain untuk memasuki pasar luar negeri. Gitu. Mungkin sudah bisa lumayan kebayang ya. Numpang, digendong. Jadi metode ini digunakan untuk perusahaan yang baru pengen mulai ekspansi internasional yang dipakai untuk hemat banyak biaya, baik dari uang ataupun waktu yang diperlukan untuk membangun jaringan distribusi kalau misalnya kita mulai dari nol. Jadi untuk hemat biaya intinya lah. Nah, gimana sih cara kerja piggybacking itu? Gimana sih cara kerja menggendong itu? Jadi yang pertama adalah biasanya ada perusahaan pengendara atau perusahaan yang ingin memperluas pasar internasional, dia bakal manfaatin jaringan distribusi yang sudah ada dari perusahaan yang mapan. Mungkin bahasa gampangnya perusahaan tuan rumah lah yang ada di negara tujuan. Nah, perusahaan tuan rumah ini pasti kan udah punya jalur distribusi, eh, ngecer, pelanggan yang cukup luas. Nah, terus si perusahaan pengendara ini numpang nih, Bang, gue ikut dong Bang, karena gue belum pernah ke sini, gue pakai networking yang ada, pakai pengalaman yang ada, dan kurang lebih sumber daya yang lu milikin. Nah, returnnya perusahaan tuan rumah akan mendapat komisi dari biaya layanan setiap kali produk perusahaan pengendara ini terjual melalui saluran distribusinya. Begitu bahasa gampangnya teman-teman. Next please. Nah, dari piggybacking ini mungkin udah kebayang lah ya keuntungannya gimana. Jadi keuntungan yang pertama adalah penghematan biaya untuk perusahaan pengendara. Jadi ngurangin biaya awal untuk membangun saluran distribusi dan juga mempercepat perusahaan pengendara untuk masuk ke pasar baru. Yang kedua yaitu efisiensi waktu, di mana mempercepat waktu untuk bisa mencapai pasar dan memanfaatkan jaringan yang udah ada dari si perusahaan eh, perusahaan tuan rumah. Sorry, belum next. Maksud saya yang ketiga, keuntungannya itu bisa bergabung dengan perusahaan yang sudah mapan. Karena mereka kan udah punya pasar nih. Jadi kita udah, karena kita numpang di dia, mereka ntar kasih tahu nih risikonya, kelebihannya, mereka ngasih privilege-nya. Jadi kita bergabung sama mereka dalam tanda kutip teman-teman. Dan yang keempat itu eh, keuntungan untuk perusahaan tuan rumah itu sebagai imbalan selain komisi, perusahaan tuan rumah itu juga bisa dapetin keuntungan dari nambahin produk baru dari si perusahaan yang pengen numpang digendong ini ke dalam lini produknya. Jadi pilihan dari produksi tuan rumah ini jauh lebih banyak, jauh lebih variatif, dan mungkin bisa mentargetkan calon pelanggan baru. Seperti itu teman-teman. Next please. Baik. Untuk yang selanjutnya itu adalah international retailers atau mungkin pengecer internasional. Pengecer internasional itu sendiri apa sih? Adalah perusahaan yang memperluas operasi mereka ke pasar luar negeri dengan cara membuka toko atau outlet di negara-negara asing. Jadi international retailers ini atau ekspansi internasional ini seringkali jadi kebutuhan strategis banyak perusahaan pengecer, terutama kalau misalkan mereka tuh pertumbuhan di pasar domestiknya itu cenderung stagnan, cenderung lambat. Nah, apa sih yang sebenarnya mereka pengen manfaatin? Ada 3 poin yang eh, dijelaskan dalam buku. Yang pertama yaitu mereka pengen membuat brand presence secara global, kehadiran secara global. Dan yang kedua, sorry teman-teman, dapat menjual produk mereka di berbagai negara. Dan yang terakhir adalah manfaatkan potensi pasar luar negeri yang lebih besar daripada potensi yang cuma ada di domestik. Nah, itu peluang yang bisa dimanfaatin para international retailers ini. Nah, keuntungannya apa aja sih? Keuntungan kalau kita melakukan ekspansi internasional, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan yang lebih cepat. Biasanya itu di pasar negara berkembang, penjualan retail itu berkembang lebih cepat daripada di pasar negara maju. Itu apa pernyataan yang dimention di buku. Misalkan penjualan di pasar negara berkembang itu kayak Tiongkok. Nah, di buku dimention, salah satu contohnya adalah Tiongkok dan juga Jerman. Ternyata di pasar negara berkembang itu tiga kali lipat lebih berkembang peluangnya dibanding di Jerman pada tahun 2000 sampai 2015. Itu salah satu contoh yang mungkin
benar-benar real teman-teman ya. Dan yang kedua keuntungan dari ekspansi internasional yaitu adalah skala ekonomi. Sering banget ekspansi retailers bisa mencapai skala ekonomi yang lebih besar dari banyak aspek lah. Kayak misal dari pengadaan produk, dari periklanan, dari riset pasar, pembiayaan, dan manajemen IT. Ya mungkin bahasa gampangnya, semakin besar bisnisnya, biaya per unitnya itu semakin kecil. Maka dari itu keuntungannya tuh semakin besar. Gitu maksud skala ekonomi teman-teman. Dan yang ketiga adalah peningkatan ekuitas merek. Mungkin teman-teman ada yang sedikit lupa ekuitas itu apa ya, tapi kalau saya izin boleh remind, ekuitas merek itu maksudnya itu nilai atau kekuatan nama brand di mata orang-orang. Jadi peningkatan nilai atau kekuatan nama brand lah secara global yang dimana membuat reputasi pengecer juga pastinya lebih menarik. Seperti itu teman-teman. Next please. Nah, selain kita ngomongin tadi soal peluang dan keuntungan, kita juga perlu tahu dong tantangannya biar kita bisa ngelakuin namanya tindakan preventif, tindakan antisipasi. Tantangan yang mungkin ada untuk ekspansi internasional yang pertama yaitu lokasi toko, di mana kita kalau mencari lokasi toko berkualitas di pasar luar negeri, kita kan cenderung awam ya, nggak tahu lokasi. Jadi hal itu merupakan tantangan besar karena harga dan ketersediaan lokasi itu tiap negara tuh beda-beda. Jadi lumayan PR banget dan sepertinya akan lumayan uh, mencapaian. Yang kedua adalah logistik dan operasi fisik, di mana membangun operasi logistik fisik yang setara dengan ada di negara asal itu kadang susah, terutama mungkin di negara-negara yang punya infrastruktur cenderung tidak baik, cenderung rendah, atau cenderung lemah. Dan yang ketiga adalah regulasi dan peraturan, di mana retailer harus mempertimbangkan nih, mungkin perbedaan zoning, kayak perbedaan harga, pajak, jam operasional, dan juga tenaga kerja, bahkan peraturan perekrutan tenaga kerja itu beda-beda. Jadi mereka harus bisa mastiin bisnis mereka dapat berjalan dengan lancar sesuai sama regulasi lokal. Dan yang keempat adalah pengembangan produk lokal. Jadi selaku retailer, kalau kita pengen melakukan ekspansi internasional, kita juga harus bisa adjust. Kita harus bisa nyesuaiin produk sama preferensi masyarakat lokal. Misalnya produk yang harus dikemas dan diposisikan dengan cara yang sensitif terhadap budaya lokal. Mungkin yang biar sedikit gampang dipahaminnya, contohnya itu adalah Carrefour. Carrefour kan kayak kita tahu salah satu retailer yang udah go internasional di Indonesia pun ada. Itu didiriin di Perancis tahun 1959. Jadi kesuksesan Carrefour ini didapatkan dari apa sih? Di buku di-mention untuk Carrefour bisa sukses di Amerika Latin, di Asia, di pasar Eropa, Carrefour itu menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan budaya lokal. Misalnya tuh di Tiongkok, Carrefour tuh ngejual ikan secara hidup, di mana budaya orang Tiongkok itu percaya kalau ikan hidup itu lebih segar dan memiliki kualitas yang lebih baik. Sementara di Perancis sendiri, ikan yang mereka jual itu disajikan dalam kondisi mati, mati tapi utuh semuanya. Di mana hal ini memungkinkan para konsumen Perancis untuk memeriksa kualitas ikan dengan lebih mudah. Mereka percaya bahwa mungkin kayak kalau mereka sudah mati, kita bisa melihat warna dan kesegarannya tanpa harus memeriksa ikan yang hidup. Itu maksud dari uh, pengembangan produk lokal, adjusting dengan budaya lokal. Seperti itu, teman-teman. Next, please. Lalu dari international retailers, dari piggybacking, sekarang ada international franchiser. Jadi ya mungkin bahasa gampang franchise secara global, gitulah. Jadi ini adalah model bisnis yang digunakan untuk memperluas brand atau bisnis ke pasar internasional melalui kerjasama dengan pihak lain yang disebut dengan franchisee. Jadi ini cara yang mungkin cukup tren teman-teman, yang cukup populer ya, yang zaman sekarang, terutama di pasar negara berkembang. Nah, tapi alasannya apa? Kenapa sih franchise internasional itu populer kayak KFC, kayak Domino, kayak McD? Nah, jadi franchise internasional itu sebenarnya populer karena mereka bisa nawarin eh, tiga hal. Peluang peningkatan penjualan, pengakuan brand dari masyarakat yang luas, dan juga skala ekonomi yang lebih baik bagi para franchiser. Jadi kurang lebih sama lah kayak international retailers tadi. Jadi ini memungkinkan perusahaan untuk bisa memperluas bisnis tanpa harus mengelola semua aspek operasional secara langsung di pasar asing gitu. Nah, di buku ini ada beberapa pernyataan yang menurut saya cukup menarik, di mana ternyata di setiap negara itu ternyata punya
hukum yang berbeda-beda terkait franchise ini. Ada perbedaan implikasinya dan juga ada perbedaan persyaratannya. Jadi ternyata di buku dijelaskan beberapa peraturan yang mungkin mengatur, banyak negara yang belum punya peraturan yang cukup jelas terkait dengan franchise ini, maksud teman-teman. Jadi ada 3 yang mungkin bisa saya rangkum. Yang pertama itu ternyata negara-negara di Nigeria dan Kenya itu belum punya peraturan yang jelas tentang franchising, yang nyebabin ketidakpastian hukum bagi perusahaan asing, gitu. Jadi regulasi franchising itu masih terbatas, yang menghambat ekspansi perusahaan-perusahaan asing masuk ke negara mereka. Yang kedua itu ada sistem hukum yang cenderung berbeda. Jadi ternyata beberapa negara itu nggak terbiasa sama kontrak franchising ini, yang sebenarnya kompleks, yang membuat perjanjian yang beberapa negara tidak terbiasa dengan kontrak franchising, yang nyebabin perjanjian itu lebih sulit untuk dijalankan. Negara-negara yang mungkin dimaksud, negara-negara seperti Myanmar, negara-negara seperti Cina, yang dimana ketidakpastian mengenai perlindungan merek dan hak kekayaan intelektual membuat banyak perusahaan tuh kayaknya lebih mending bisnis model lainnya dibanding franchising. Yang ketiga itu terdapat infrastruktur ekonomi yang kurang berkembang. Jadi negara dengan infrastruktur yang kurang berkembang itu mungkin kebanyakan punya kesulitan ya ngejalanin franchising. Yang dimana franchising itu membutuhkan akses stabil ke pemasok dan juga layanan. Jadi mungkin negara-negara kayak Laos, negara-negara kayak Myanmar itu punya tantangan infrastruktur dan peraturan yang menghambat perkembangan konsep franchising di negara mereka tersebut. Nah, jadi perusahaan yang pengen pakai franchising untuk bisa masuki pasar internasional harus bisa pay attention terhadap kerangka hukum dan peraturan di negara yang dituju. Next, please. Nah, jadi dalam buku dimention, sebelum menggunakan franchising sebagai cara untuk masuki pasar asing, ternyata direkomendasikan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut untuk para orang yang ingin membuka franchise. Yang pertama adalah are there differences in labor laws? Atau langsung translate aja teman-teman. Apakah ada perbedaan dalam undang-undang ketenagakerjaan, pembatasan hukum tentang hari dan jam operasional, serta peraturan operasional lainnya? Jadi jawaban ideal untuk menjawab pertanyaan ini ya harusnya ada. Jadi pemahaman jelas tentang aturan lokal dan aturan tersebut masih menggunakan bisnis berjalan efisien. Yang kedua adalah apakah sistem hukum dapat dipercaya dan apakah hak kekayaan intelektual dilindungi? Jawaban ideal yang menurut saya paling make sense ya sistem hukumnya harus kuat lah. Hak merek harus ada dan hak ciptanya harus dilindungi. Dan yang ketiga, pertanyaan seperti apakah keuntungan bisa dikirim kembali ke negara asal dengan mudah atau ada pembatasan? Jawaban yang ideal yang harusnya ada yaitu keuntungan tuh harus bisa dipulangkan tanpa banyak hambatan. Nggak terlalu ribet lah. Dan yang keempat, apakah ada pembatasan dalam membebankan biaya franchising dan bunga kepada penerima franchiser? Yang jawaban yang ideal adalah dia harusnya bebas menentukan biaya dan juga bunga. Pertanyaan nomor 5, apakah klausul larangan bersaing dapat ditegakkan? Jawaban yang ideal, ya pengadilan lokal harus bisa mendukung dan menegakkan perjanjian non-compete. Seperti itu. Nomor 6, bagaimana peraturan tentang penjualan, penghentian, atau tidak perpanjangan franchiser di negara tersebut? Gimana peraturannya? Ya jawaban ideal ya harusnya ada peraturan atau prosedur yang jelas. Peraturan yang adil untuk peraturan mungkin untuk memberhentikan ataupun peraturan untuk bisa melindungi perjanjian perpanjangan franchise. Yang ketujuh adalah klausul kontrak dan pengungkapan keuangan apa yang diperbolehkan dan dilarang. Jawaban yang ideal yaitu mungkin kebebasan kontrak tinggi dan aturan pengungkapan tidak terlalu memberatkan. Dan yang kedelapan, apakah ada asosiasi franchise nasional yang aktif dan bisa membantu franchiser asing? Ya harusnya sih ada asosiasi aktif yang memberikan panduan, bisa memberikan jaringan dan bisa memberikan support dukungan. Yang kesembilan, apakah ada tantangan terkait bahasa, peran, gender, dan brand dagang yang harus diperhatikan? Jawaban yang harusnya ideal adalah perbedaan budaya mungkin bisa dipahami dan diadaptasikan dengan mudah. Jadi tantangan tersebut itu bisa dilalui lah.
Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dari pertanyaan berikut. Next please. Lalu kita akan masuk ke strategi franchising internasional. Jadi ada beberapa pendekatan yang bisa diambil perusahaan saat merencanakan franchising internasional. Ya kurang lebih ada 4 lah teman-teman. Yang di buku yang bisa saya rangkum. Yang pertama adalah franchising langsung. Mungkin teman-teman juga sudah familiar. Di mana perusahaan memilih dan menandatangani kontrak dengan franchisee secara langsung, sama seperti yang dilakukan di pasar domestik. Ya, ini cocok untuk perusahaan yang ingin atau pengen punya kontrol lebih terhadap operasi franchise mereka sendiri. Yang kedua adalah franchise area development. Jadi franchisee atau orang yang membeli franchise diberi hak untuk mengelola wilayah besar dan membuka beberapa toko dalam wilayah tersebut. Nah, jadi tugas dia itu bahasa gampangnya mengelola semua toko itu sendiri dalam satu wilayah. Sebagai contoh, satu orang pegang hak untuk membuka 10 restoran eh, 10 restoran Wendy's di seluruh Jakarta. Jadi dia sendiri yang ngejalanin semuanya, nggak boleh ada franchisee lain. Gitu. Itu namanya franchise area development. Dan yang ketiga adalah namanya master franchising, di mana satu franchisee pegang hak untuk pegang hak untuk membuka toko sendiri dan juga bisa mencari orang lain atau sub franchisee untuk membuka toko. Jadi selain buka toko sendiri, bisa nih ngerekrut orang lain untuk mengelola franchise tersebut. Dan yang keempat ada namanya joint venture direct franchising, di mana perusahaan asing bekerja sama dengan mitra lokal untuk membuka dan mengelola bisnis bersama. Jadi, mereka tuh berbagi kepemilikan lah intinya, dan juga berbagi kontrol atas bisnis franchise tersebut. Jadi, mungkin dalam buku, untuk spesial nomor 4 ini ada contoh, ketika Starbucks itu berencana untuk melakukan ekspansi ke India. Mungkin beberapa teman-teman tahu kalau sebenarnya Starbucks itu bukan franchise ya, tapi di dalam buku di-mention kalau misalkan ternyata Starbucks memanfaatkan konsep joint venture dari franchising ini untuk memasuki pasar India, yang dimana pasar India ini seksi banget. Karena mereka nawarin ekonomi yang berkembang pesat, pendapatan per kapita yang meningkat, dan juga populasi yang luar biasa banyak. Nah, tapi ternyata ada hambatan untuk bisa berbisnis di India nih, termasuk kayak misalkan harga properti yang mahal, dan juga peraturan ketenagakerjaan yang ketat yang nyulitin Starbucks kalau misalkan mereka pengen memberhentikan pekerjaan. Jadi Starbucks itu membutuhin pengetahuan lokal dan keahlian untuk bisa menavigasi pasar yang kompleks. Jadi mereka nggak akan masukin pasar India tanpa ada mitra yang bisa membantu mereka mendapatkan wawasan tersebut. Nah, ada nih akhirnya Starbucks itu bekerja sama sama grup Tata yang ada di India. Jadi sebenarnya grup Tata ini eh, be- mungkin bekerja di bidang sektor baja, kimia, energi, manufaktur mobil, dan lain-lain. Tapi Starbucks memanfaatkan eh, kelebihan dari grup Tata untuk mengoperasikan mungkin hampir dari 100 eh, franchise mereka, dan tanda kutip ya teman-teman, franchise mereka yang ada di India. Meskipun sebenarnya pada awal masuk di India tahun 2017 itu mereka nggak punya perkembangan keuntungan ya, tapi Starbucks tahu banget kalau dengan mitranya sama si Tata ini, mereka bisa ngasilin eh, India jadi salah satu pasar terbesar Starbucks. Dan progresnya hingga sekarang eh, ada lebih dari 100 toko Starbucks di India. Jadi menunjukkan kalau misalkan konsep joint venture dari franchise yang dilakukan oleh Starbucks khusus di India ini, itu berhasil. Gitu teman-teman. Next please. Baik, untuk presentasi selanjutnya, the role of wholesaler akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian peran dari wholesaler itu singkatnya kayak pedagang grosir gitu kan. Jadi, biasanya tuh customer tuh biasanya cenderung untuk menganggap layanan ini tuh yang diberikan dari wholesaler itu sebagai hal yang udah biasa. Padahal tanpa mereka sadari biaya yang mereka tanggung itu tuh cukup besar. Nah, misalnya di negara-negara berkembang tuh, rendahnya tingkat kepercayaan institusional itu tuh bisa memperburuk transaksi, bisnis, yang juga bisa menyebabkan para wholesaler itu juga kehilangan kredibilitas mereka,
Nah, padahal justru mereka tuh yang memainkan peran utama dalam mendorong perdagangan terutama di negara-negara berkembang. Nah, wholesaler itu juga mempunyai peran penting yaitu menjadi jembatan antara produsen dan juga retailer, terutama di pasar internasional yang struktur distribusinya itu belum mapan atau memadai. Contohnya itu di kasus negara Niger itu mereka mempunyai satu produk yang mereka dapat unggulkan yaitu bawang violet de Galmi. Itu tuh salah satu dari sedikit komoditas ekspor yang unggulan mereka. Kemudian cuman hasil produksi dan juga penjualannya tuh nggak optimal karena mereka tuh lemah dalam sektor wholesalernya itu. Kemudian di negara Taiwan, kalau di negara Taiwan itu mereka tuh pernah mau mencoba mengganti peran wholesaler itu sendiri dengan sistem rumah lelang. Cuman sistem itu tuh gagal karena wholesaler itu tuh terbukti untuk mempermudah pencarian juga penjualan produk, kemudian menyortir dan juga menggabungkan hasil dari banyak petani itu, kemudian juga mengurangi jumlah kontrak transaksi dengan hingga ratusan ribu. Kemudian sebenarnya ada isu etis juga tentang wholesaler itu karena dianggap mereka itu bisa bertindak eksploitatif karena bisa dianggap merugikan petani kan, karena mereka itu kan menjual hasil tani mereka tuh secara grosir gitu kan. Jadi meskipun pada dasarnya mereka tuh juga bisa menjadi mitra yang penting dalam mendistribusikan produk mereka secara lebih efisien gitu. Next please. Next. Nah, kemudian kita akan membahas tentang marketing to the base of pyramid, jadi atau BOP. BOP itu sendiri itu adalah bottom of pyramid, ya kayak yang apa namanya di saluran internasional itu juga bisa mengubah kehidupan sehari-hari konsumen jadi lebih baik dengan memberikan mereka akses terhadap kebutuhan pokok secara hemat biaya. Jadi menurut CK Prehalat dan para peneliti lainnya itu mereka berpendapat bahwa segmen masyarakat termiskin di dunia itu atau BOP itu bisa menjadi kelompok yang menguntungkan bagi perusahaan multinasional asal ditargetkan secara etis. Karena akses terhadap barang dan jasa itu penting dapat meningkatkan kualitas hidup mereka juga. Jadi masing-masing konsumen BOP ini memang memiliki daya beli yang terbatas kan. Cuman kalau kita secara kolektif, kelompok konsumen di dasar piramida pendapatan ini atau BOP ini, itu bisa mewakili mayoritas populasi dunia yang bahkan bisa diperkirakan melebihi 4 miliar orang. Lebih jelasnya di next slide. Kita akan membahas tentang tadi BOP, defining the market. Jadi ambang batas yang umum digunakan untuk menyatakan bahwa orang-orang yang berada dalam segmen bottom of the pyramid atau BOP ini tuh hidup dengan pendapatan kurang dari USD $1 atau $2 per harinya, atau penghasilan tahunan mereka tuh kurang dari $1.500 per tahun. Jadi sebagian besar konsumen ini tuh tinggal di pasar yang berkembang, jadi seringkali itu di terpencil atau pedesaan, yang menjadikan distribusi produk dan layanan kelompok ini tuh sebagai tantangan yang serius bagi para marketer gitu. Anggota lain dari BOP itu mewakili kayak kelompok miskin perkotaan yang tinggal di daerah kumuh dan juga pemukiman liar. Nah, ciri khas konsumen BOP itu antara lain mereka memiliki pendapatan yang sangat rendah, jadi seringkali bersifat musiman, tidak memiliki akses terhadap tabungan atau kredit, kemudian tingkat literasi yang sangat rendah dan juga mobilitas geografis yang terbatas, jadi seringkali menunjukkan juga resistensi yang tinggi terhadap perubahan. Terus kemudian sebagian besar pendapatan yang mereka dapat dibelanjakan mereka itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup saja. Nah, oleh karena itu tuh perusahaan yang ingin menjual ke konsumen dalam segmen BOP ini harus yang pertama adalah membangun kepercayaan dengan mereka. Kemudian, mereka juga bisa menginvestasikan usaha yang signifikan untuk mendidik konsumen tentang manfaat dari produk dan juga layanan yang mereka tawarkan. Next, please. Kemudian kita membahas tentang ethical consideration at the BOP.
Jadi sebagian besar kegagalan perusahaan besar dalam menjangkau segmen ini justru tuh memberi celah bagi para pelaku bisnis yang nggak etis. Misalnya kayak rentenir, bisnis rent to own, atau pemberi pinjaman ilegal, itu mereka memanfaatkan kebutuhan yang mendesak dengan para konsumen miskin tersebut dengan menggunakan bunga yang tinggi, dan juga mereka menjual produk yang murah dengan cicilan yang menyulitkan para konsumen di segmen BOP tersebut. Maka dari itu, pemasaran etis ke BOP itu memerlukan yang pertama adalah inovasi frugal atau hemat biaya. Ini tuh untuk mengembangkan produk yang dapat dijangkau oleh sektor ini. Kemudian yang kedua ada edukasi konsumen, yaitu menyesuaikan perilaku konsumen yang seringkali melibatkan penciptaan metode distribusi baru dan juga modifikasi produk. Kemudian yang ketiga ada saluran distribusi baru. Jadi mereka bisa membuat channel distribution yang baru yang sesuai dengan konteks lokal atau yang disesuaikan pada konteks BOP tersebut. Nah, contoh udah, next dia akan dilanjutkan oleh Zafira. Baik, untuk selanjutnya mengenai distribusi pada BOP. Jadi dalam konteks distribusi ini biasanya perusahaan itu kan mau ngejual produk-produk mereka ke tempat-tempat terpencil atau desa-desa. Nah, mereka itu juga harus siap untuk menghadapi berbagai kondisi. Contohnya itu tantangan yang dihadapi saat distribusi BOP seperti infrastruktur fisik yang buruk kayak jalan, listrik, terus komunikasi yang terbatas, terus volume pembelian masyarakat yang kecil. Biasanya mereka itu membeli dalam volume yang sedikit tapi sering dilakukan pembeliannya. Terus habis itu pembayaran yang tidak stabil. Jadi banyak konsumen yang pendapatannya itu harian ataupun musiman. Lalu ada juga resistensi terhadap produk baru. Jadi mereka itu butuh edukasi dan kepercayaan karena biasanya masyarakatnya itu belum terbiasa dengan inovasi teknologi yang baru masuk ke tempat mereka, dan biasanya mereka juga ragu karena itu produk baru, bukan produk yang sering mereka pakai. Lalu selanjutnya saluran distribusi tradisional dominan seperti warung kecil, penjual keliling, dan juga pasar lokal. Jadi dengan pendekatan seperti ini itu promosinya itu bisa lebih kreatif dan juga lebih berbasis komunitas, komunitas lokal. Dan yang terakhir itu kreativitas dalam promosi dan juga edukasi sangat diperlukan. Kayak mass media yang kurang efektif, perlu pendekatan langsung misalnya demonstrasi produk. Nah, maka dari itu biasanya edukasi menjadi hal yang sama pentingnya dengan distribusi barang secara fisik. Selanjutnya untuk menjangkau pasar BOP ini, perusahaan itu nggak bisa cuma ngandalin distribusi secara konvensional, tapi ada beberapa model distribusi inovatif yang bisa dilakukan seperti direct selling melalui entrepreneur desa seperti village level entrepreneurs, kayak Unilever India, itu mereka memberdayakan para wanita-wanita di India untuk mengajarkan mereka menjadi entrepreneur. Nah, nama programnya itu Shakti Ama. Lalu yang kedua itu perusahaan juga bisa bermitra dengan NGO, koperasi, dan juga microfinance untuk memperluas jangkauan distribusi mereka. Dan yang terakhir itu ada hyperlocal production. Dengan mendorong produksi dan distribusi lokal cara hyperlokal, misalnya kayak distribusi pembalut murah di India yang dibuat dan dijual langsung oleh wanita setempat. Nah, selanjutnya ini ada salah satu contoh dari perusahaan yang dia itu tuh menjual namanya Cotukul. Ini yang ada di foto. Itu adalah produk pendingin kayak kulkas kecil yang dikembangkan oleh Godrej Group untuk konsumen yang berpendapatan rendah atau BOP di India. Nah, terus fitur dari si kulkas mini ini itu dia itu menggunakan listrik eksternal atau bisa dicas. Jadi kalau misalnya para penduduk desa itu nggak ada listrik, jadi mereka masih bisa tetap pakai. Terus baterainya juga tahan 3 jam. Terus juga harganya yang murah. Nah,
Terus kenapa si Godrej ini tuh bikin Chotukul? Itu karena di India itu kan sebenarnya pasarnya itu besar untuk penjualan kulkas, tapi untuk orang-orang di pedesaan biasanya itu mereka memiliki akses yang terbatas karena listriknya nggak stabil, terus kebiasaan konsumsi mereka yang berbeda, dan juga mereka nggak biasa untuk nyimpan makanan eh, yang banyak gitu. Jadi kultur konsumsinya itu harian, mereka nggak kayak kita yang suka nyimpan barang hal secara banyak. Nah, terus strategi yang biasanya dikasih oleh Godrej dari Chotukol ini itu mereka itu pakai direct selling via perempuan-perempuan desa dengan melatih mereka untuk menjadi para tenaga penjualnya. Nah, jadi mereka ini ngejual si Chotukul ini pakai sapi-sapinya mereka dengan didistribusikan dan dijual kepada masyarakat. Lalu juga mereka berpartner atau melakukan distribusi lewat kantor pos mereka. Terus juga mereka mulai melakukan penetrasi e-commerce dengan memperluas e-commerce yang muncul atau ada di India agar lebih mudah diterima oleh para BOP. Jadi sebenarnya untuk produk ini tuh harus lebih diadaptasi terhadap kondisi masyarakat setempat seperti keterbatasan konsumen, terus habis itu kayak listrik mereka gimana, kulturnya gimana, harganya juga gimana, terus juga harus melakukan distribusi kreatif dan juga kita harus ikut mengedukasi konsumen. Maksudnya perusahaan harus ikut mengedukasi konsumen dengan melakukan demonstrasi produk, terus juga kita juga bisa jadi bagian dari strategi ini bukan hanya promosi biasa. Nah, selanjutnya, nah ini tuh adalah tabel distribusi yang bisa membantu kita untuk lebih memetakan lagi gimana kebutuhan distribusi berdasarkan jenis produknya. Kalau misalnya kita pakai contoh si Cotukul ini lagi, jadi sebenarnya nggak semua produk kan punya tantangan distribusi yang sama. Tapi kalau dari si Cotukul, dia itu perlu kombinasi antara si distribusi fisik, terus edukasi konsumen, dan juga layanan purna jual dan fasilitas pembiayaan. Nah, hal ini itu penting untuk memastikan produk-produk tersebut bisa benar-benar diadopsi oleh para BOP dengan baik. Nah, kalau misalnya di Cotukul, itu dia itu masuk ke dalam bagian yang consumer goods, salah, consumer durables, karena walaupun contohnya consumer durables ini kan misalnya television sets. Nah, tapi kalau di Cotukul itu dia itu si kulkas mini. Nah, kalau dari Cotukul dia itu distribusinya itu perlu after sale service yang tinggi, terus habis itu pembiayaannya atau financingnya juga tinggi, terus promosi dan juga edukasinya yang tinggi, terus finding buyers juga dan negotiation. Nah, kalau untuk after sale service ini karena konsumen itu biasanya belum akrab dengan menggunakan kulkas di wilayah tersebut, lalu untuk financingnya itu biasanya harganya itu emang tetap tinggi untuk BOP, tapi bisa dilakukan dengan cara lain untuk pembayarannya bisa dicicil ataupun dengan bantuan kredit mikro. Lalu untuk promosi dan juga edukasi, itu bisa menjelaskan kenapa mereka itu butuh si Cotukul atau kulkas mini ini. Padahal mereka kan emang terbiasa tanpa kulkas. Lalu untuk finding buyers, itu kita harus aktif mencari pembeli lewat wanita-wanita desa. Jadi kita bisa memberdayakan para masyarakat khususnya wanita desa untuk membantu kita dalam penjualannya dan juga tadi kantor pos. Lalu yang terakhir itu negotiation tadi dalam beberapa kasus itu biasanya kita perlu diskusi harga untuk skema pembayarannya agar lebih fleksibel. Jadi negotiation ini itu terkait juga dengan pembayaran atau pembiayaan serta promosi edukasi dalam pelaksanaan Cotukul di desa di India tersebut. Oh, ini deh. Kebalik. Selanjutnya untuk
figur 9.3. Jadi gambar ini itu nunjukin gimana model distribusi itu bisa dipakai untuk menjangkau konsumen BOP di wilayah terpencil. Nah, biasanya mulai dari distribusi yang langsung dilakukan oleh perusahaan, itu ada company direct models, terus juga ada NGO models, terus melalui koperasi yaitu co-op model, dan juga retail pedesaan atau rural retail model. Nah, pemilihan jalur di sini itu harus disesuaikan juga dengan produk, infrastruktur lokal, dan juga kepercayaan komunitas. Nah, kalau dari kasus Godrej Kotukul tadi itu, dia itu lebih menerapkan kombinasi company direct model dan memanfaatkan infrastruktur di wilayah tersebut seperti dari kantor pos. Lalu dengan pendekatan ini tuh nanti bisa lebih efektif dengan memanfaatkan si company direct model ini. Jadi kalau dari si company direct model ini itu perusahaannya itu bisa langsung menjual ke konsumen atau melalui village level entrepreneur. Terus juga dari village level entrepreneur ini akhirnya bisa sampai ke end user, ataupun dari company itu dia itu bisa langsung ke end user. Lalu dari end user ini nanti ke bank. Jadi di sini untuk pembayaran dari Cotukul atau pembiayaannya bagaimana, nanti dari bank bisa langsung membayarkannya lagi ke company. Karena biasanya company direct model ini itu produknya itu kebanyakan marginnya besar dan juga kontrol kualitasnya lebih tinggi. Selanjutnya, setelah tadi itu kita membahas tentang BOP, nah sekarang ke omnichannels dan juga global marketing. Omnichannel marketing di pasar global, khususnya pada pasar negara berkembang atau pasar yang lagi berkembang, itu kayak India, Cina, bahkan di Indonesia, itu berkembang pesat karena konsumen itu biasanya langsung leapfrog ke era internet lewat smartphone. Jadi yang dimaksud di sini itu adanya lompatan tahapan perkembangan yang biasanya dilalui negara maju. Kayak dari transaksi tradisional langsung ke transaksi melalui smartphone. Kalau di kita itu, contohnya nih, banyak juga masyarakat BOP itu biasanya mereka itu ketika melakukan transaksi di zaman sekarang, dari yang tadinya cuma transaksi tradisional kayak pakai uang cash, itu kita bisa langsung melakukan transaksi QRIS kalau sekarang kita adaptasikan model pembayarannya. Terus juga banyak juga masyarakat BOP itu yang sekarang kan udah mulai bisa memakai, atau bukan biasanya sih, tapi masyarakat kita itu sekarang banyak yang sudah mulai melakukan belanja online, contohnya kayak di Shopee. Yang tadinya tuh mereka tadinya belanja tradisional kayak ke pasar atau harus ke tempat. Nah, itu seharusnya tahapannya itu dari tradisional. Nah, mereka itu belajar untuk mulai belanja melalui bisa dari website dulu atau dari komputer. Nah, tapi ini itu dari yang tadinya belanja tradisional, mereka itu langsung melakukan belanja lewat smartphone. Nah, lewat smartphone itu akhirnya mereka mulai belanja dari e-commerce. Jadi tahapannya itu ada yang terlewati. Nah, terus biasanya ada 5 faktor utama yang mempercepat omnichannel di emerging markets. Itu yang pertama itu tadi, adaptasi smartphone yang cepat, terus penduduk mudanya itu yang tech savvy, terus yang ketiga investasi besar dari pemain global seperti Amazon atau Walmart, itu kalau di internasional. Nah, terus yang keempat itu masalah kemacetan yang mendorong preferensi belanja online. Jadi kalau misalnya kita belanja tradisional kan kita harus datang ke tempatnya, dan itu memerlukan waktu ataupun kayak memerlukan tahapan waktu yang lebih panjang karena kalau di sini kan biasanya macet. Nah, terus yang kelima itu banyaknya tenaga kerja muda yang mendukung layanan delivery. Jadi di zaman sekarang itu banyak juga anak-anak muda yang memang mereka itu mau mendukung dan juga menjadi bagian dari layanan delivery ini. Nah, terus tantangan yang dihadapi omnichannel di emerging markets ini itu yang pertama itu barang palsu dan juga counterfeit di e-commerce. Yang kedua itu infrastruktur terbatas di rural area. Dan yang ketiga itu nggak semua UMKM itu bisa langsung merasakan keuntungan dari global e-commerce ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rodi. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita hari ini bakal ngebahas 2 jurnal yang berhubungan banget sama tadi yang dibahas Timo sama Vira.
Nah, untuk pertama ini tadi bahkan udah dibahas Vira soal shopping experience atau omnichannel shopping experience. Jadi di sini tadi Vira udah ngejelasin bahwa karena adanya macet, terus ada orang-orang tuh jadi akhirnya males lah buat belanja keluar kayak gitu. Dan itu juga ada hubungan di jurnal kedua. Nah, jadi pada jurnal jurnal omnichannel shopping experience to share or not to share itu berangkat dari sebuah ada kalau nggak salah sih ada fenomena di mana retail itu akhirnya karena adanya kemajuan teknologi yang cepat kayak ada AI lah, ada augmented reality, ada terus medsosnya juga makin berkembang. Dulu cuman e-commerce, sekarang ada social commerce. Akhirnya pedagang-pedagang pun pedagang-pedagang retail tuh akhirnya memadukan kanal online dan offline, digital lah bahasanya. Jadi strateginya tuh yang awalnya cuman single channel atau multi channel akhirnya jadi online channel. Nah, tapi walaupun online dan offline nih kayaknya peluangnya tuh banyak kayak gitu, tapi masih banyak eh, brand-brand yang masih kesulitan. Jadi kayak journey dari si omni channelnya itu banyak yang nggak benar-benar mulus. Sering banget kan kita dapet kayak misalnya kita mau beli di channel offline dan di misalnya bahkan Shopee bahkan Tokopedia oh, informasinya tuh berbeda kayak gitu. Jadi ada nggak seamless lah bahasanya informasi di offline, di online, di channel A, online channel B itu nggak sama kayak gitu. Nah, akhirnya hal-hal tersebut tuh ngebikin si penelitian ini. Jadi penelitian ini nih merasa masih banyak kekosongan di omnichannel experience kayak gitu dan kebanyakan menurut dia menurut peneliti ini yaitu Melanie Weiss itu dia ngerasa bahwa omnichannel shopping experience itu kebanyakan selalu dibahas dari perspektif si retailernya lebih enak lah, retailernya dibikin bahwa mereka bisa jualan lebih banyak lebih banyak yang bisa tempat mereka jualan lah, bisa lebih terintegrasi. Tapi menurut si Melanie Weiss, research gap dari penelitian ini omnichannel itu tuh jarang banget ngebahas dari sisi perilaku konsumen. Sebenarnya konsumen kebantu nggak sih karena ada omnichannel ini? Atau malah adanya malah karena omnichannel konsumen tuh overwhelmed gitu. Kayak mau beli misalnya di Shopee berapa. Jadi akhirnya jadi harus compare di Shopee berapa, di Tokopedia berapa, atau bahkan di offline berapa. Compare bonus-bonusnya segala kayak gitu. Nah itu terus research gap yang kedua, ada kurangnya konteks negara berkembang. Omnichannel tuh selalu kayak gitu. Kalau menurut si Melanie Weiss ini, dia ngejelasin bahwa sering banget omnichannel itu dibahas selalu di negara-negara Eropa Barat tadi kayak udah dijelasin sama Nai kan ada triad country di mana Jepang, Eropa Barat sama Amerika. Tapi terus kalau omnichannelnya dilakukan di negara di Afrika kayak gitu, Afrika Selatan. Padahal eh, bisa aja sebenarnya karena mereka pasar offline-nya mungkin tidak sekuat itu akhirnya pertumbuhan belanjanya yang online justru lebih kenceng daripada yang negara udah maju kayak gitu ya tadi udah dijelaskan. Terus eh, result gap yang ketiga pengaruh dari seamlessness. Seamlessness ini berarti kayak informasi mau di channel A, channel B, channel C itu sama kayak gitu dan visibility. Jadi cara konsumen mengevaluasi seamless experience dan konsistensi informasi itu masih belum belum terlalu dijelaskan kayak gitu. Kebanyakan omnichannel selalu kayak kemudahan, tapi nggak ada dijelaskan bahwa konsistensi informasi yang didapat oleh si pelanggan itu berpengaruh terhadap dia mau nggak akhirnya social word of mouth. Akhirnya dia ngomong kayak, ih belanja di sini tuh enak loh karena kayak gini kayak gitu. Informasinya jelas kayak gitu. Nah terus yang keempat research gap-nya adalah peran social influence dan daya tarik media sosial pun terabaikan. Biasanya itu jarang dibahas soal social influence atau kayak karena orang di sekitarnya make, dia akhirnya make atau daya tarik media sosial kayak di media sosial dia diiklankan itu jadinya jarang dibahas. Lalu attractiveness laman media sosial sebagai pemicu engagement juga belum banyak diuji. Nah, jadi di dunia media sosial di mana eh, penelitian ini tuh menjelaskan bahwa sering banget landing page itu cuma sekedar ya orang masuk aja padahal kan landing page juga 5 detik pertama kalau orang nggak bisa dikonversi itu sebenarnya sangat-sangat krusial kayak gitu. Nah ini mau dijelaskan di jurnal ini. Terus research question-nya dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi seamlessness dan information visibility memengaruhi satisfaction belanja omnichannel dan bagaimana satisfaction tersebut mendorong continuous shopping intention, consumer influence behavior, serta experience sharing dengan convenience of sharing sebagai mediator dan social media attractiveness sebagai moderator.
Terus desain penelitiannya dia kuantitatif, surveinya disebar secara online, perluasan kerangkanya SOR dengan pengujian SEM covariance dengan AMOS dan multigroup CFA. Sampelnya sebanyak 433 omnichannel shoppers dewasa di Afrika Selatan. Dia melakukan dengan convenience sampling. Alat analisisnya tadi udah jelaskan menggunakan AMOS versi 28 untuk model pengukuran dan juga pengujian hipotesis. Oke, boleh di next buat lihat hipotesisnya. Oke, nah ini hipotesisnya tadi udah saya jelaskan, perceived seamlessness, information visibility, di tengahnya ada journey satisfaction terhadap experience sharing, convenient information sharing, customer influence, continue shopping intention, dan social media platform attractiveness. Jadi hasilnya dari penelitian ini, semua hipotesis itu didukung model fit yang baik. Information visibility-nya juga menjadi prediktor utama kepuasan, melampaui seamlessness. Jadi information visibility itu bahkan lebih penting dibanding seamless. Jadi orang tuh lebih pengen informasinya tuh jelas dulu kayak gitu dibanding seamless atau experience-nya tuh sama kayak gitu, mau offline maupun online. Dan akhirnya kepuasan yang ada pun mendorong continue shopping intention dan experience sharing dengan convenience of sharing sebagai mediator dan social media attractiveness sebagai moderator. Nah, lalu kesimpulan dari penelitian ini, visibilitas informasi antar kanal kayak gitu. Kayak tadi udah saya jelaskan di Shopee, di Tokopedia, di offline, di offline-nya mungkin kayak di store yang beda kayak gitu. Visibilitas informasi itu lebih penting daripada sekadar pengalaman seamless yang biasa dihadirkan oleh omnichannel. Nah, dalam kepuasan membangun omnichannel shopper, kepuasan itu pun akhirnya karena adanya kepuasan dari seamless dan information visibility, akhirnya bikin orang tuh mau kayak gitu belanja ulang, terus kayak ngasih tahu, ih aplikasi ini bagus loh, ini experience-nya kayak gini, dan akhirnya berbagi pengalaman, terutama bila berbagi informasi itu dibuat mudah dan sosial media brand terasa menarik. Nah, jadi kayak berbaginya tuh mungkin biasa mungkin ada ya berbagi kayak ya personal aja kayak gitu, bagi di story atau mungkin ngobrol sama teman kayak gitu. Terus retailer juga perlu fokus, jadi fokusnya itu nggak cuma ke seamless, tapi ke ini channel semua informasi jangan sampai beda-beda kayak gitu. Soalnya saya tahu ada salah satu brand elektronik yang misal nih di Shopee dia bilang garansinya 12 bulan, di Tokopedia dia bilang 24 bulan. Terus nanti ditanya lagi sama offline-nya dia bilang 16 bulan. Nah, itu kan nggak ada information visibility kayak gitu. Jadi dari jurnal ini sebenarnya omnichannel itu harusnya fokusnya tuh ke kesamaan aja dulu di channel sebanyak ini, disamain aja dulu informasinya, jangan di channel A dijawab ini, channel B jawab ini, channel C jawab ini kayak gitu. Nah, terus temuan ini menegaskan bahwa strategi omnichannel yang efektif itu mampu mendorong perilaku konsumen yang positif dan memperkuat hubungan antar konsumen dengan brand. Jadi kalau omnichannel-nya berjalan dengan baik, seamless, tapi juga seamless-nya information-nya jelas kayak gitu, informasinya jangan sepotong-sepotong atau bahkan di channel A dan channel B beda. Nah, itu tuh bikin orang mau akhirnya ngasih tahu kayak information sharing, terus dari itu dia juga ngasih influence ke teman-temannya, dia juga ngasih mungkin review sosial media platformnya juga sebagai karena tadi dibahas soal landing page, sosial media platformnya itu juga harus diperbaiki. Jadi orang mau nge-sharing kayak gitu loh, kayak oh ini kayaknya terpercaya kayak gitu. Oke, nah kita lanjut ke penelitian kedua. Boleh di next? Nah, untuk penelitian kedua ini sebenarnya tadi udah dibahas soal Timo, soal budaya, soal konteks negara kayak gitu. Nah, jadi di sini lebih menjelaskan bahwa cross cultural study of gender difference in omnichannel retailing context. Nah, jadi sebenarnya penelitian ini ada mirip dengan penelitian pertama, tapi dia di sini ngejelasin bahwa gimana sih kalau misalnya di dua budaya yang berbeda. Jadi di sini dia ngambil sampelnya adalah 1.139 responden usia milenial, 553 di Westfield London, dan 586-nya di Dubai Mall. Jadi dua negara yang sangat berbeda kayak gitu. Satunya di UK, London, dan satu di Dubai, Uni Emirat Arab. Dan jadi dia ngebandingin apakah ada perbedaan dari segi konteks budaya dan juga segi konteks gender kayak gitu. Jadi belanja online pun, ya tadi udah saya dijelasin, belanja online tuh semakin dominan, dijelasin sama Vira juga. Akhirnya mall tuh bertransformasi ke omnichannel, kayak misalnya akhirnya orang ke mall cuma lihat-lihat, belinya di online juga bisa kayak gitu. Jadi ada perpaduan antara toko fisik, aplikasi, dan teknologi kayak AR, AI, dan lain-lain kayak gitu. Namun risetnya itu masih jarang kayak gitu meneliti bagaimana pengalaman mall itu dirasakan oleh pria dan wanita, apa perbedaannya, dan juga pria dan wanita ini budayanya berbeda kayak gitu. Mungkin pria
yang ada besar di Uni Emirat Arab dengan pria yang besar di United Kingdom kan pasti beda kayak gitu budaya. Akhirnya interaksi personal, terus lingkungan tempat itu berada, dan juga fitur-fitur digital gitu tuh mau dibahas di jurnal ini, bagaimana mungkin budaya yang berbeda akhirnya fokusnya antar gender, bahkan fokusnya antar budaya itu bisa beda kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak omni channel ya semuanya disamain kayak gitu, harus dilihat juga konteks budayanya dan juga perbedaan gendernya kayak gitu, kira-kira main marketnya apakah cowok atau cewek kayak gitu. Nah, jadi research gap-nya ini menjelaskan bahwa ada gap di mana riset terdahulu itu lebih menekankan bahwa si omni-channel-nya itu tersendiri kayak gitu. Jadi pengalaman belanja itu antara offline dan online terpisah. Sebenarnya kan kalau omni-channel harusnya online dan offline tuh harusnya punya experience yang mirip atau minimal harusnya sama tapi mirip lah. Jadi belum mengkaji omni-channel shopping mall yang menyatukan biasanya kan sekarang brand-brand yang ada di mall juga punya store sendiri, entah di Tokopedia atau punya aplikasi sendiri. Jadi belum ada kerangka teoritis yang menjelaskan perbedaan gender lintas budaya, padahal gender dan budaya itu memengaruhi perilaku belanja. Nah, jadi research question-nya adalah bagaimana perbedaan gender pria maupun wanita memengaruhi pengalaman omnichannel millennials di shopping mall modern dan dengan memadukan personal, physical, dan virtual encounters pada dua budaya yang berbeda, Inggris dan Uni Emirat Arab. Nah, desain penelitiannya kuantitatif dengan survei, tapi surveinya ini langsung bukan daring. Model teoritisnya GSOE, Gender Based Shopping Mall Omnichannel Experience, yang menggabungkan Service Encounters Model dan Trust Commitment Theory. Sampelnya tadi udah saya jelaskan, ada 1.139 orang. Alat analisisnya PLS-SAM untuk validitas dan pengujian model, dan PLS MGA untuk membandingkan lintas gender dan negara. Oke, boleh di next untuk lihat hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya tadi di sini udah saya jelaskan, ada trust, relationship commitment, ada efisiensi, ada service excellence, terus di setiap variabelnya dia ada gender kayak gitu yang memoderasi. Jadi hasilnya minat belanja omnichannel milenial itu paling dipacu oleh tampilan mall yang menarik dan kemudahan akses. Jadi pengaruh tampilan lebih kuat pada perempuan. Jadi kayak misalnya mungkin secara looks-nya tuh luxury, terus looks-nya tuh meyakinkan, looks-nya bagus, lucu kayak gitu, instagramable. Nah, itu tuh justru bikin perempuan lebih pengen belanja di mall. Nah, tapi buat laki-laki itu beda. Kalau laki-laki berarti kayak mereka dilayanin, ditanyain, terus kayak personalisasi kayak gitu. Nah, terus ini yang beda kalau di Uni Emirat Arab, di mana mereka tuh kayak suka tuh yang mewah-mewah kayak gitu. Nah, jadi di Uni Emirat Arab ke Dubai itu sukanya tuh yang kesannya mewah. Nah, tapi di Inggris di sini dijelaskan bahwa mereka lebih sukanya yang lebih kesannya tuh lebih bukan standar sih, tapi kayak nggak terlalu berlebihan lah kayak gitu, over the top. Nah, jadi mereka sukanya kalau di Uni Emirat yang kesannya mewah, karena mungkin budayanya di mana mereka kita tahu Dubai kayak gimana budayanya, tapi mungkin London mereka nggak mau terlihat terlalu mencolok kayak gitu. Nah, jadi di sini juga ngejelasin bahwa perempuan itu lebih sensitif soal privasi data, terus faktor efisiensi, keterikatan merek, dan trust itu sebenarnya nggak berpengaruh sama sekali. Jadi model penelitian menjelaskan 50-68% variasi niat belanja kayak gitu. Jadi kesimpulannya pengalaman omnichannel yang efektif di mall modern harus menonjolkan daya tarik visual dan kemudahan akses bagi semua pengunjung. Jadi secara general mau baik perempuan dan laki-laki, baik budaya UK maupun UAE itu sukanya ya daya tarik visualnya oke, dan juga aksesnya tuh mudah lah kayak gitu. Nah, terus elemen-elemen spesifik perempuan lebih menghargai estetika mall dan perlindungan privasi digital. Jadi kayak mungkin namanya, terus kayak dia beli apa kayak gitu lebih dilindungi lah kayak gitu, atau mungkin kayak struk dan bill-billnya kayak gitulah misalnya. Terus sedangkan laki-laki itu lebih responsif terhadap pelayanan staff, tenannya bagaimana, konten digitalnya dia sebelum kita datang tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah, terus kayak personalisasi terhadap misalnya kayak mau beli ini, terus dipersonalisasinya tuh kayak gimana. Nah, terus dijelaskan bahwa di pasar seperti Uni Emirat Arab, nuansa kemewahan tuh ngelekat banget kayak gitu. Mereka sukanya tuh nuansa kemewahan. Nah, faktor efisiensi proses, terus rasa terikat dengan merek, dan kepercayaan tidak terbukti penting dalam membentuk niat belanja. Jadi strategi mall itu perlu berfokus pada desain atraktif, navigasi praktis, layanan prima, keberagaman tenan, dan personalisasi digital dan jaminan privasi untuk memaksimalkan minat belanja milenial lintas gender dan budaya. Gitu. Jadi mungkin beda kalau masalah gender berarti mereka cewek lebih suka looks, mungkin cowok mungkin lebih suka service quality. Terus kalau UAE dia lebih suka yang mewah, kalau UK dia sukanya yang lebih mungkin nggak terlalu
terlihat mewah tapi nggak juga terlihat yang biasa-biasa aja kayak gitu, standar lah kayak gitu. Oke. Sekian penjelasan dua jurnal yang berkaitan dengan penjelasan teman-teman kami tadi. Terima kasih semuanya untuk sesi pertanyaan. Boleh Oke. langsung dibuka, Pak? Ya, terima kasih kelompok 3 ya. Kita mulai tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu bisa ditanyakan secara langsung, bisa juga dituliskan di kolom chat. Silahkan. Mungkin dari sesi pertama 3 dulu. Oke, ada 1, 2, ada satu lagi mungkin 3, ada Mas Khalid. Ya, silakan. Yang Mbak Mira mungkin masuk ke sesi kedua ya. Oke, silakan kelompok 3. Tadi ada eh, Ketut Egy, Karsten, sama Khalid. Ya, mungkin saya izin jadi moderator. Ya, Pak, mungkin pertanyaan bisa dimulai dari Mas Khalid terlebih dahulu. Oke, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya sangat baik dan bagus sekali. Saya mau bertanya, tadi dijelaskan kalau penggunaan MC itu bisa mempercepat akses ke pasar global. Tapi pada kenyataannya, kenapa beberapa perusahaan multinasional yang besar itu tetap memilih membangun divisi ekspor internal daripada menggunakan IMC? Terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaan saya? Baik, Mas Khalid, bisa diterima. Terima kasih banyak, Mas Khalid. Baik. Ditampung dulu saja, mungkin ditanya 2 pertanyaan lainnya. Baik, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya akan beri kesempatan untuk Karsten ya. Silahkan, Kak Karsten. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasi dan kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya saya mau tanya terkait tadi yang dijelasin Timo terkait piggy banking ya. Yang mau saya tanyakan itu, konsep piggy banking ini kan kayak suatu perusahaan untuk nebeng ke perusahaan tuan rumah ikut ke dalam distribusi jaringan distribusinya gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah eh, ketika perusahaan tuan rumah ini mengalami kegagalan atau bangkrut gitu, ada nggak sih pengaruhnya ke perusahaan yang lagi nebeng ini? Dan kalau misalkan ada pengaruhnya, kira-kira strategi apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan yang nebeng ini untuk menghadapi hal itu? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Karsten, untuk pertanyaannya. Kami tampung dulu. Mungkin ada satu penanya lagi. Ya, Tadi tadi dari Egy. Egy. Maaf, tadi agak terputus sebentar. Jadi pertanyaannya untuk kelompok 3, tadi kan sempat dijelasin mengenai international retailer sama franchising model. Pertanyaan saya, ada nggak sih risiko jangka panjang yang mungkin terjadi ketika perusahaan itu terlalu bergantung pada international retailers atau franchising model? Nah, kalau misalkan ada, bagaimana perusahaan itu dapat merancang strategi exit atau mitigasi untuk mengatasi risiko yang muncul? Oke. Ya, mungkin ditampung dulu. Mungkin saya bukakan breakout room kalau kelompok 3 mau berdiskusi. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Saya bukakan breakout roomnya. Eh, Silahkan kalau mau bergabung berdiskusi di breakout room. Baik, terima kasih Pak Imam, terima kasih teman-teman buat pertanyaannya. Mungkin kelompok kami izin untuk diskusi di breakout room dulu Pak ya, mungkin kisaran 2 jam, enggak dong, 5 menit maksudnya Pak.
Oke, silakan kelompok 3 bisa mulai menjawab pertanyaan dari 3 orang penanya. Oh, baik, Pak. Jadi izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Carstens. Pertanyaannya itu dalam piggybacking, ada pengaruh nggak bagi perusahaan yang nebeng untuk ikutan gagal karena perusahaan tuan rumah bangkrut? Karena kan konsep piggybacking itu kan nebeng ya. Kalau ada, strategi seperti apa yang perlu dilakukan perusahaan yang nebeng untuk bisa menghadapi hal tersebut? Jadi hasil diskusi dari kelompok kami barusan, jawabannya tentu ada dan bahkan pengaruhnya cukup besar. Jika perusahaan tuan rumah yang ditumpangi ternyata bangkrut, perusahaan yang nebeng pasti kena dampak buruk. Mungkin karena paling utama adalah karena kehilangan akses ke jaringan distribusi, ke pelanggan ataupun bahkan ke pasar. Jadi strategi yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko untuk menghadapi hal ini adalah menurut saya terdapat 2 jenis strategi. Strategi preventif sejak awal atau strategi plan B di akhir. Sejak awal yang dimaksud adalah mungkin sebelum melakukan piggybacking, yang pertama adalah membuat perjanjian kontrak yang kuat. Misalkan dari awal harus ada kontrak yang mengatur hak perusahaan yang nebeng. Kalau ternyata perusahaan tuan rumah bermasalah, misalkan sebagai contoh hak untuk beralih ke mitra lain mungkin ya salah satunya teman-teman. Mungkin yang kedua itu yang bisa dilakukan sejak awal yaitu adalah diversifikasi mitra. Jangan bergantung ke cuma satu perusahaan aja. Mungkin kalau teman-teman ingat di pelajaran omnichannel, salah satu cara untuk bisa mitigasi risiko adalah mitigasi international market adalah dengan cara diversifikasi. Jadi nebeng di beberapa perusahaan sekaligus kalau bisa. Tapi mungkin ada sih beberapa perjanjian perusahaan yang mungkin nggak memperbolehkan kita bekerja sama dengan kompetitor, tapi ya mungkin karena saya pribadi bukan orang yang bergelut di bidang sana, mungkin yang bisa saya beri masukan mungkin untuk bisa survive kadang kita perlu ngelakuin hal yang bahkan tidak etis sekalipun maksud saya untuk bisa survive. Dan yang ketiga adalah mungkin kita bisa memantau keuangan mitra kita secara rutin. Kita cek performnya, kita monitoring supaya kita bisa mendeteksi tanda-tanda kebangkrutan sejak awal. Kalau ternyata ada tanda-tanda ini, mungkin salah satu opsi yang bisa kita lakuin adalah mencoba beralih ke distributor lain. Begitu. Jadi balik ke opsi yang nomor 2 tadi, diversifikasi mitra. Dan yang terakhir adalah kalau tadi 3 awal itu adalah mitigasi sejak awal, rekomendasi dari kami untuk strategi yang terakhir adalah kalau misalkan ternyata udah terlanjur, jadi menurut saya plan B yang harus dilakuin adalah terdapat 2, yaitu mungkin ya udah kita harus bisa operasional mandiri, tapi mungkin operasional mandiri memang perlu infrastruktur dasar, punya tim, relasi bisnis di negara tersebut. Jadi mungkin ini juga perlu dipersiapkan sejak awal. Jadi sejak awal harus banyak banget hal yang dipertimbangin untuk bisa ngelakuin piggybacking ini. Atau kalau misalkan udah terlanjur banget, last option, perusahaan mungkin bisa milih konsep model direct export. Perusahaan jadi melakukan ekspor langsung ke pasar luar negeri tanpa melalui perantara. Ini mungkin model yang bisa dipertimbangin. Memang sih model ini cukup mahal ya, mungkin teman-teman tahu cukup mahal dan cukup rumit. Tapi bisa ngasih kita kontrol penuh atas produk, harga, dan juga hubungan dengan pelanggan secara langsung. Itu sih Carsten. Jadi 4 cara untuk bisa mitigasi dan menangani jika mitra piggybacking bangkrut. Gitu. Oke, terima kasih kelompok 3 ya. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwa ya memang mitra piggybacking kita bangkrut itu sebuah risiko yang pasti ada. Tapi yang perlu disadari itu biasanya perusahaan tidak ujuk-ujuk bangkrut gitu ya. Pasti ada tanda-tanda gitu ya. Sehingga memang kita perlu monitor. Oke, kita punya trust, kita membangun trust, tapi tetap perlu verifikasi gitu ya. Kita perlu memastikan memang kok tadi keuangannya sehat, tidak ada berita-berita yang miring terhadap mitra kita, sehingga dan ketika ada tanda-tanda ketidakstabilan dari keuangan mitra kita ya mungkin kita bisa mulai melakukan diversifikasi, mitigasi, sehingga jangan kaget tiba-tiba mitra kita bangkrut tanpa kita sadar. Ya beberapa kasus mungkin terjadi ya, tapi biasanya itu melibatkan mungkin ada sedikit scamming atau bagaimana dari mungkin
data-data yang dilaporkannya untung ternyata rugi, yang seperti itu terjadi memang. Tapi apa namanya ya kita bisa berusaha mengurangi hal tersebut dengan ya kita ada monitoring dan ada mungkin auditing ya, sehingga kita memastikan memang perusahaan yang kita jadikan mitra itu benar. Di sisi lain, piggybacking itu bukan solusi jangka panjang memang. Jadi memang itu biasanya di awal-awal saja dan tadi apa namanya temporer. Jadi biasanya perusahaan kalau memang sudah niat mau go internasional, mungkin melakukan piggybacking di awal-awal, tapi secara bertahap mereka kalau memang profitable ya, memang dari piggybacking tersebut apa namanya hasilnya bagus, maka biasanya akan mulai shifting atau switching ke strategi entry yang lebih jangka panjang. Sedangkan kalau misalnya nggak bagus, misalnya hasil piggybackingnya nggak respon, nggak profitable, ya mundur ya, mungkin switching ke negara lain atau switching ke pasar lain yang lebih profitable. Jadi piggybacking itu memang fungsinya hanya untuk coba-coba, atau hanya untuk apa dari strategi yang low cost, relatif low cost, low risk, tapi tidak untuk jangka panjang. Karena untuk jangka panjang, kalau memang kita udah serius, ya sebaiknya kita melakukan strategi entry lain yang lebih lebih formal gitu ya. Karena kalau piggybacking itu kan setengah informal, ya tadi meskipun ada kontrak-kontrak dan seterusnya, tapi ya itu banyak hal yang di luar kendali kita ya, sehingga tidak bisa kita kendalikan dengan baik. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih kelompok 3. Mungkin dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Silakan kelompok 3 yang Mas Khalid sama Mbak Egy Ya. Ya. Bapak, Saya izin menjawab pertanyaan Egy. Silahkan. Nggak apa-apa, Fir, silahkan. Oke. Jadi tadi kan pertanyaannya itu terkait dengan dengan resiko jangka panjang dan juga strategi exit atau mitigasinya. Nah, kalau untuk apa aja sih resiko jangka panjangnya? Nah, kalau resiko jangka panjang yang bisa dihadapi dalam konteks distribusi internasional itu bisa aja terjadi ketergantungan yang berlebihan pada international retailers-nya atau franchising modelnya yang bisa menimbulkan berbagai risiko jangka panjang. Salah satunya kayak kita kehilangan kontrol atas pengalaman si merek dan juga konsumen. Nah, ketika si perusahaannya itu nyerahin sebagian besar kendali kepada pihak lain atau pihak ketiga, itu biasanya kualitas layanannya itu bisa lebih bervariasi dan lebih berpotensi untuk merusak merek tersebut. Nah, selain itu juga perusahaan bisa menghadapi resiko ketergantungan operasional kayak perubahan strategi bisnis dari retailer ataupun si franchisee-nya yang dapat mendadak itu bisa menghambat akses produk ke pasar. Terus juga resiko lainnya itu termasuk pada penyusutan margin keuntungan akibat dari adanya tekanan potongan harga dari si retailer besar, serta adaptasi lokal yang melemah. Di mana produk itu bisa disalah posisikan karena kurangnya pemahaman dengan budaya lokal yang ada. Nah, terus untuk mengatasi resiko ini itu, perusahaan juga harus merancang gimana strategi mitigasi yang lebih tepat sejak awal. Nah, itu bisa dengan diversifikasi kanal distribusi mereka, sehingga mereka itu tidak bergantung pada satu model saja, misalnya dengan mengembangkan e-commerce, partnership lokal, dan juga penjualan langsung. Terus yang kedua itu bisa membangun brand awareness secara mandiri di pasar lokal. Jadi nggak hanya mengandalkan upaya promosi dari si mitra mereka. Terus juga yang ketiga itu kalau dalam hal kontrak, itu perusahaan bisa masukin kayak salah satu perjanjian atau kata di kontraknya mereka itu yang lebih fleksibel untuk
melindungi aset-aset merek dan juga akses mereka ke pasar kalau dihubungkan dengan distribusi yang perlu dihentikan. Terus contoh salah satu perusahaan itu yang berhasil memakai strategi mitigasinya itu contohnya adalah si Nike. Nah, Nike itu awalnya kan mereka itu benar-benar bergantung sama retailer-retailer besar, mereka kayak Foot Locker. Nah, tapi ketika mereka itu mulai melihat ada risiko kehilangan kendali dari merek mereka sendiri, akhirnya mereka itu beralih ke strategi direct to consumer dengan e-commerce mereka dan juga toko-toko retail resmi mereka yang berdiri sendiri. Jadi mereka nggak selalu bergantung sama si Foot Locker itu. Yang akhirnya itu bisa ngurangin ketergantungan mereka dan memperkuat hubungan langsung si Nike dengan konsumen. Ya, apakah sudah menjawab? Atau ada tambahan dari Pak Imam? Oke, ini pertanyaannya Mbak Egi ya? Iya. Oke. Sudah. Memang intinya setiap channel pasti punya resiko ya. Tidak ada channel yang risk free, dan memang betul kita sebaiknya strategi bisa menggunakan multiple channel untuk meminimalisir resiko ya. Tapi memperhatikan jangan sampai ada konflik antar channel tersebut. Dan juga tergantung juga dari seberapa jauh strategi entry kita secara internasional ya, apakah kita masih awal-awal, apakah kita sudah menengah atau sudah benar-benar all out untuk entry ke sebuah pasar internasional. Maka bagaimana kita memilih channelnya pun juga akan berbeda. Misalnya kalau franchise itu termasuk yang mungkin bisa dibilang awal-awal ya, retailer dan franchise. Kalau memang sudah lebih jauh ya mungkin bahkan bisa membangun pabrik atau membangun ya ada mungkin kantor tetap di negara host, itu yang lebih formal, entry yang lebih formal. Oke, silakan yang pertanyaannya Mas Khalid. Baik Pak, tadi pertanyaan Mas Khalid itu ya mengenai kenapa kalau misalnya IMC itu kan ternyata dia bisa ngebantu untuk ekspansi lebih cepat, tapi kenapa banyak perusahaan multinasional itu lebih memilih untuk bikin divisi internal ekspornya sendiri, nggak pakai IMC. Jadi kalau menurut kelompok kami, memang kalau misalnya kita lihat secara sekilas itu kan IMC itu memang kelihatannya jauh lebih menarik ya. Cepat, terus dia gampang, kita tuh juga bisa langsung masuk ke pasar global itu tanpa perlu repot bangun tim dari nol. Tapi mungkin kalau dari kelompok kami itu berpikir kalau untuk perusahaan nasional besar mungkin nggak sesimpel itu. Soalnya mereka kan eh, mereka tuh mereka tuh butuh kendali penuh atas perusahaan mereka. Jadi mereka tuh pasti mau memastikan di setiap negara brand mereka itu diposisikan persis nantinya seperti apa yang mereka mau. Dari mulai narasinya sama, brand naratifnya sama, terus kualitasnya juga sama, dan juga konsisten. Sedangkan kalau misalnya menggunakan IMC, biasanya itu kontrolnya kan jatuh kepada pihak ketiga atau pihak ke tangan orang lain. Dan biasanya IMC itu sendiri fokusnya itu dia lebih ke penjualan volume. Jadi volume penjualannya itu sebanyak mungkin, bukan bertujuan untuk membangun brand dalam jangka panjang. Nah, selain soal kontrol terhadap brand itu sendiri, sebenarnya ada juga sih resiko ketergantungan. Begitu kita terlalu bergantung ke pihak luar, kita kan jadi nggak bisa nih ngatur arah brand kita sendiri tuh mau kayak gimana. Nah, kalau misalnya let's say performa IMC di salah satu negara itu jelek atau ternyata mereka lebih memprioritaskan pihak lain atau klien lain, nah kita sebagai perusahaan multinasional itu yang juga kena imbasnya nih. Soalnya kenapa sih perusahaan perusahaan besar multinasional itu lebih memilih jalur yang berat, yaitu bikin internal divisi ekspor itu sendiri? Soalnya walaupun memang butuh biaya yang lebih besar, terus butuh waktu yang lama juga, terus tapi ini tuh ngebikin benefit itu sendiri. Jadi mereka sebagai perusahaan itu bakal tahu persis di dalam jangka panjang investasi itu bakal kasih mereka tuh kendali penuh dan juga fleksibilitas buat nanti ke depannya ngatur brand mereka sendiri dalam menentukan gimana sih strategi globalnya tanpa nanti juga harus
bergantung kepada siapa-siapa. Jadi intinya kalau menurut kelompok kami itu, kalau misalnya untuk perusahaan multinasional secara besar, kalau berbicara soal ekspansi global itu bukan cuma soal penjualan yang cepat, tapi soal mempertahankan identitas brand mereka dan juga kekuatan strategi mereka nanti di pasar dalam secara jangka panjang. Kayak gitu. Sekiranya apakah menjawab pertanyaannya Mas Halid? Apakah ada Baik, terima tambahan dari kasih Pak Imam? atas penjelasannya. Sudah menjawab. Oke, mungkin juga saya tambahkan ya, tadi selain tentang menjaga branding dan apa namanya konsistensi messaging dari brandnya juga sebenarnya salah satu poin krusial yang menjadi perhatian yang mungkin beberapa tahun terakhir terkait international trade adalah tentang supply chain dan juga tentang kebijakan tarif. Jadi beberapa waktu ini kan kita melihat ada perang tarif antara US dengan China, itu sebenarnya menjadi salah satu isu ya yang kemudian perlu dipertimbangkan ketika kita mendesain strategi international market entry gitu ya. Apa ya tadi, apalagi untuk perusahaan besar, apalagi perusahaan yang misalnya kayak otomotif ya yang membutuhkan proses assembly-nya itu membutuhkan parts dari berbagai macam negara, maka itu jelas menjadi keputusan yang sangat penting ya, mungkin yang bahkan mungkin bisa menentukan hidup matinya sebuah perusahaan, apakah bisa beroperasi atau enggak. Kalau ternyata misalnya pasar utamanya ternyata terkena gangguan supply chain atau terkena hambatan tarif dan seterusnya, itu misalnya Tesla lah yang beberapa waktu ini cukup terdampak lah ya. Sebenarnya otomotif secara keseluruhan terdampak, tapi beberapa brand lebih terdampak lagi, terutama yang mungkin yang sebelumnya mengandalkan international trade antara US dengan China. Dan itu menjadi pertimbangan ini bahwa ya mungkin Indonesia brand apa ya yang go internasional yang terdampak, ya mungkin ada juga gitu ya, mungkin bukan ya misalnya Indofood, saya nggak tahu apakah Indofood mengekspor Indomie ke Amerika tapi ada dampaknya lah gitu. Jadi intinya itu menjadi faktor apakah kita buka cabang, buka pabrik di sebuah negara yang bisa jadi itu memitigasi resiko adanya mengurangi lah ya risiko dari perang tarif dan seterusnya. Mungkin beberapa tahun terakhir seakan-akan globalisasi itu nggak ada hambatannya, tapi mungkin beberapa bulan terakhir ini baru muncul isu perang tarif dan seterusnya yang ya terus terang itu unexpected ya, bagi banyak praktisi international trade itu sangat-sangat unexpected, sangat disruptif lah bagi model bisnis international trade yang sudah established gitu ya, sehingga ya pasti kemungkinan banyak perusahaan yang terganggu gitu ya beberapa waktu ini, apakah supply chain-nya, apakah distribution channel-nya akibat tarif war ini. Oke, terima kasih. Ini gelombang 1, silakan dibuka mungkin 3 pertanyaan lagi di gelombang kedua. Setelah itu kita masuk ke diskusi untuk final project. Silakan, ada 3 lagi yang mau bertanya. Tadi Mbak Murni sepertinya, atau Mbak Mira tadi ya? Mbak Mira betul. Ya, Mbak Mira, Mbak Murni, satu lagi mungkin. Satu lagi, ya udah 2 dulu. Mungkin ditampung dulu, silakan kelompok 3. Baik Pak, izinkan saya untuk bertanya ke Mbak Murni terlebih dahulu mungkin ya. Silakan Mbak Murni untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ini terkait yang jurnal 2 ya tadi ya, kesimpulannya yang hal-hal apa aja sih yang penting di omnichannel terkait perbedaan gender sama budaya gitu. Nah, kalau misalnya saya terus ternyata ada beda kan antara di Dubai dan UK, misalnya contohnya terkait masalah visual gitu. Nah, kalau misalnya saya manajemen mall di Indonesia gitu,
kesimpulan dari jurnal itu bisa diterapkan atau enggak sih gitu kayak karena not necessarily Dubai sama UK itu punya budaya yang mirip sama Indonesia gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaan Mbak Murni. Mungkin pertanyaan selanjutnya ke Mbak Mira. Silahkan, Mbak. Mbak Mira, belum di unmute Mbak Mira. Iya, saya mau tanya ini seperti apa ya strategi international trading dalam konteks retailer atau mungkin apapun gitu ya dalam konteks penjual produk yang memang kita akan go internasional, masuk ekspansi ke negara lain. Gimana sih kita itu strateginya supaya brand tersebut itu bisa sustain ekspansi di negara lain? Karena kayak khususnya untuk negara-negara berkembang yang mungkin banyak resource gitu ya dari segi SDM maupun dari segi bahan bakunya mungkin ada resource di sana. Karena supaya tetap bisa sustain karena beberapa konteks dalam konteks Indonesia ini kan kayak beberapa akhirnya kayak justru diimitasi, dibikin sendiri dan akhirnya memutus hubungan kerjasamanya dengan brand yang sebelumnya gitu ya. Karena justru di sini ketika mereka sudah masuk ke Indonesia, pihak pembeli atau mungkin pemilik brand di Indonesia ini malah justru kayak belajar gimana caranya supply chains-nya, belajar gimana caranya bikin produknya, akhirnya diimitasi sendiri, terus dia bikin sendiri dan akhirnya memutus hubungan yang malah justru brand internasionalnya itu udah nggak ada lagi di Indonesia kayak gitu. Contohnya seperti kayak Carrefour, terus kayak Breadtalk gitu ya. Nah ini gimana sih strateginya supaya kita itu bisa sustain ketika ekspansi di negara lain, khususnya untuk negara yang berkembang seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada lagi mau bertanya, mungkin bisa dijawab oleh kelompok 3. Mungkin mau berdiskusi di breakout room, silahkan. Baik, Pak Imam, izinkan kelompok kami buat diskusi sebentar. Ya. Oke, izin jawab pertanyaan Oke, Mbak. Tadi silakan. Mbak Mira nanyakan gimana sih tipsnya untuk menjaga eksistensi brand ketika memasuki negara lain. Mengingat dalam konteks Indonesia tuh banyak kayak terjadi kayak di mana di brand-brand internasional kayak Carrefour sama Halo? Nge-freeze ya? Iya, Pak, Pak. dari NAT-nya, Pak. Jadi Maaf, Mbak, kenapa bisa kalau agak diulang? konteksnya Carrefour, Tadi nge-freeze. saya nge-freeze Pak. Iya, tadi. Ya udah saya ulang ya Pak. Jadi Mbak Mira tadi menanyakan bagaimana sih tips untuk menjaga eksistensi brand ketika memasuki negara lain seperti Carrefour dan juga Breadtalk yang dimana dia di Indonesia tuh justru diimitasi malah dan juga tidak bisa sustain. Jadi yang pertama kalau konteksnya Carrefour dan juga Breadtalk, kalau Carrefour ini kan dia lebih ke satu hypermarket ya yang kayak konteksnya hypermarket di mana tuh? Dari Prancis. iya dari Prancis ya jadi mereka lebih mengutamakan ya udah hypermarket aja gitu cuman untuk tempat belanja aja terus di Indonesia dia lebih kalah dengan semacam Transmart. Kenapa? Karena di sini Carrefour itu mungkin tidak cocok dengan sistem orang Indonesia yang lebih suka hypermarket semi mall gitu. Jadi kayak Transmart itu kan juga ada entertainmentnya juga. Jadi kita juga bisa belanja dan sekaligus mencari hiburan. Makanya dia mungkin tidak bisa sustain di Indonesia karena budaya Indonesia, orang Indonesia di sini tuh memang sukanya belanja yang cuman untuk melihat-lihat juga, nggak semuanya langsung belanja hypermarket kayak Carrefour gitu. Kalau konteksnya Breadtalk,
Kalau Breetok itu kan sekarang kalau nggak salah udah jadi brand Mako ya. Itu Mako di Indonesia itu memang dulu dia menggunakan brand Breetok ini untuk mempelajari resep-resepnya mereka, kemudian bisa membuka brand sendiri yaitu Mako dengan mengambil resep. Cuman mereka juga sekarang akhirnya melokalize produk-produk mereka sesuai dengan selera orang Indonesia. Jadi mereka lebih terbukti lebih bisa menjual produk mereka terutama di Indonesia ya. Kemudian yang pertama adalah gimana sih biar sustain? Yang pertama adalah adaptasi lokal. Jadi karena Carrefour tadi itu gagal adaptasi, kayak konsep hypermarketnya tuh yang besar-besaran tuh nggak cocok lagi di Indonesia, makanya orang-orang lebih suka beli di minimarket kecil-kecilan aja kayak Indomaret atau Alfamart. Jadi dia nggak bisa sustain kan. Kalau yang Breetok tadi juga kurang cepat untuk localize harga dan juga rasanya. Jadi konsumen lebih suka memilih bakery yang lokal yang sesuai dengan selera mereka. Kemudian proteksi bisnis. Jadi Breetok ini sistem operasionalnya itu gampang ditiru. Jadi karena mereka nggak mengunci resep dan juga rantai pasok mereka dan juga experience-nya. Jadi banyak brand lokal yang kemudian bermunculan untuk meniru konsep mereka. Kemudian kalau jadi intinya adalah kalau di gimana cara yang bersisten ya, yang pertama adalah menyesuaikan dengan semua produk dan layanan kita dengan budaya negara yang akan kita masukin target pasarnya atau marketnya. Apakah sudah cukup menjawab, Mbak Mira? Mungkin juga saya tambahkan ya, memang betul bahwa yang namanya international market entry pasti ada resikonya. Di antaranya resiko mitra kita ya mungkin setelah alih teknologi ya, terutama setelah ada alih teknologi apakah itu dalam bentuk resep atau dalam bentuk teknologi manufaktur tertentu ya, mereka bisa bikin produknya sendiri dan tidak butuh lagi dengan home country-nya. Jadi akhirnya ya mungkin seperti kasus Breetok ya. Kalau Carrefour sebenarnya not exactly seperti itu, karena dia memang ya entry ke Indonesia tidak ada alih teknologi ya yang terjadi. Sebenarnya teknologinya kurang lebih sama, tapi simply karena perubahan selera pasar saja dan juga kondisi persaingan di Indonesia yang mungkin lebih favorable untuk retail kecil ya, semacam Indomaret, Alfamart, atau mungkin bahkan warung Madura ya, itu mungkin lebih lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan preferensi masyarakat, terutama setelah pandemi ya. Itu sehingga akhirnya memang Carrefour melihat udah tidak ada harapan ya akhirnya mereka exit gitu ya. Itu wajar dalam strategi pemasaran internasional. Kalau memang pangsa pasar kita tidak lagi profitable, tidak lagi menjanjikan, ya mereka tinggal exit ya. Pastinya selama beroperasi di Indonesia, Carrefour sudah dapat untung gitu ya. Kemudian ya mereka tinggal jual aset mereka di Indonesia ke nggak tahu siapa yang mengambil alih Carrefour ya, terus ya udah mereka bisa refokus ke negara lain. Kan kalau tadi Breetok dan juga mungkin yang tidak hanya branding tapi juga ada intellectual property atau semacam resep ataukah teknologi, ya itu memang risiko yang besar. Tapi kalau kita lihat yang sukses masuk Indonesia menjaga IP-nya tidak diambil oleh Indonesia itu sebenarnya otomotif Jepang gitu ya. Banyak, jadi di sini kita lebih banyak ke perakitan, tapi kita belum bisa tuh bikin teknologi, karena teknologi kuncinya yang motor dan seterusnya itu masih dipegang oleh negara asal ya, sehingga ya tidak mungkin misalnya Toyota atau misalnya ya Toyota Indonesia misalnya, kita mau bikin merek mobil sendiri, nggak bisa, karena kita hanya lebih ke assembly saja, sedangkan teknologi kunci spare partnya itu ya masih didatangkan dari luar negeri gitu. Terus itu mungkin taktik ya ini juga taktik oleh pemegang brand dan teknologi Toyota tadi, agar
kita nggak bikin mobil sendiri gitu yang menggunakan alih teknologi dari Jepang. Tapi kalau di China, setahu saya tadi Tesla itu termasuk yang ini ya terkena terkena imitasi ya, mungkin dia buka pabrik di China, ada alih teknologi dan proses alih teknologinya lebih berhasil lah gitu ya dibandingkan apa merek Jepang di Indonesia. Akhirnya China bisa bikin otomotif mobil listrik ya yang mungkin lebih bagus atau lebih ada improvement lah dari Tesla. Mungkin itu contoh kasus. Itu bagian dari resiko ya. Kalau kita nggak expand, kita nggak tumbuh. Kalau kita expand ya kita harus menerima resiko, tapi biasanya high risk high return. Dengan resiko yang lebih tinggi tadi, ya harusnya returnnya pun juga besar. Oke, silakan pertanyaan terakhir yang Mbak Murni ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Murni tadi mengenai, jurnal yang tadi yang soal mall itu apakah bisa diterapkan di Indonesia juga? Di jawaban saya mungkin agak subjektif, tapi saya ngelihat dari observasi saya aja. Jadi tadi apalagi kita ngebahas soal visual kan. Nah, saya ngelihat ada tren di mana mall-mall di Jakarta ya lebih tepatnya ya, jadi banyak instalasi-instalasi kayak misalnya di Plaza Senayan ada instalasi Wicked, di Senayan City ada instalasi. Jadi mereka ada instalasi Mufasa sama Deadpool. Jadi mereka sering banget kolaborasi sama intellectual property yang udah ternama. Nah, jadi saya membaca jurnal tadi lagi, ada satu mungkin kesamaan orang Indonesia dan orang Dubai, yaitu kita kolektivisme. Dimana kalau orang UK mungkin ke mall ya mall sendiri aja, dia pengennya nge-mall ya mungkin ada dicari kayak gitu. Tapi kalau orang Indonesia dan juga Dubai, dan itu yang saya rasa, dan juga di jurnal itu Dubai itu mereka kolektivisme. Jadi mereka mereka ke sebuah mall itu bareng kayak gitu, kayak orang Indonesia aja kan, kita kalau ke mall biasa bareng at least berdua bertiga kayak gitu, jarang banget ada yang ke mall sendiri kayak gitu. Nah, si kolektivisme ini akhirnya menghadirkan bahwa misal ada spot foto kayak gitu yang kalau kata orang perempuan zaman sekarang tuh kayak Instagramable lah. Nah, akhirnya si mall ngelihat bahwa ada peluang kalau ada spot foto itu dan dia berotasi kayak tiap 2, 3, 4 minggu dia berganti, dan bahkan fotonya itu sesuai dengan tren kayak misalnya intellectual property baru, Wicked lah, apalah kayak gitu. Terus mereka juga ngelihat oke nih buat di foto kayak gitu, buat konten, buat Instagram. Akhirnya si mall-mall itu bikin spot foto khusus yang mana mereka tahu intellectual property ini pasti butuh tempat buat promosi, tapi si mallnya juga butuh tempat buat bukan butuh tempat, bahasanya mereka lebih ke di mall gue nih ada tempat baru loh kalau mau foto-foto kayak gitu. Kayak Plaza Senayan kan ngasih satu tempat sendiri yang di luar itu yang kayak biasa habis ada instalasi Weekend terus dia ngasih instalasi bunga gede lah, atau jadi akhirnya mall pun ngeh bahwa ini sebuah opportunity baru buat visual ini, karena orang beneran ada yang beneran datang karena visual yang baru diinstal kayak gitu tersebut. Bahkan kayak misalnya kita ambil contoh si Plaza Senayan, walaupun misalkan tidak ada instalasi yang dari intellectual property, mereka bikin instalasi sendiri yang Instagramable juga. Jadi dari jurnal tersebut yang menjelaskan bahwa visual itu penting, apalagi buat cewek-cewek lah kayak gitu dijelaskan, itu sebenarnya udah diterapkan kayak gitu oleh mall-mall di Indonesia dari yang saya lihat, dengan cara mereka kolaborasi dengan intellectual property, mereka ngasih spot foto tersendiri. Bahkan kita udah nggak jarang ngelihat mall-mall yang emang ngasih satu dedicated spot foto aja kayak gitu, kayak di sini bisa buat foto. Kayak salah satu yang paling banyak tuh Lotte Mart Kuningan, itu yang banyak lah kayak gitu spot fotonya yang Korea-Koreaan kayak gitu. Nah, karena mereka paham bahwa visual-visual ini akhirnya bikin orang foto itu disebarkan, dijadiin konten kayak gitu, dan konten tuh akhirnya ada kerasa kayak pengen deh kayak situ kayak gitu. Jadi menjawab Mbak Murti tadi, ya si jurnal itu berpengaruh, bisa kita ambil di Indonesia, dan kayaknya manajer-manajer juga mungkin udah tahu lah kayak gitu pentingnya spot Instagram kayak gitu. Sekian mungkin dari Pak Imam, ada yang bisa ditambahkan? Gimana Mbak Murni dari kelompok 3 jawabannya apakah sudah jelas? Ya, jelas Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Mungkin berikan applause buat kelompok 3 ya. Mungkin dari saya rangkum dulu materi yang hari ini ya tentang international market and channel, bagian dari omni channel terkait opportunity dan juga challenges
Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang ingin melakukan internasionalisasi, market entry menggunakan, ada franchising, ada retailer, ada apa namanya, ada IMC, ini ada beberapa pendekatan. Dan masing-masing pendekatan punya pros and cons, jadi tidak ada satu pendekatan yang baik untuk semua situasi begitu ya. Tergantung dari tingkat kesiapan perusahaan dan juga mungkin willingness dari perusahaan untuk mengambil resiko ya, karena ada yang high risk tapi high return juga, ada juga yang low risk tapi juga ya biasanya low return. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang salah, bisa segera exit, gitu, lebih gampang exitnya. Dan mungkin tadi yang menarik juga adalah tentang BOP ya, yang bottom of pyramid gitu ya, bahwa ya tadi di dunia ini sebetulnya kalau yang saya lihat di dunia ini ada ketimpangan sebetulnya. Jadi ada negara-negara kaya, ada negara-negara yang mungkin middle income, ada yang low income, dan ya seringkali yang tadi bottom of pyramid tadi, misalnya negara-negara yang di situ mayoritas penduduknya masih berada di bawah ya standar dunia, yaitu seringkali tidak terjangkau, atau untuk menjangkaunya itu banyak barriers, bisa economic barriers, bisa technological barriers, misalnya online aja deh. Mungkin di negara-negara Afrika ya, saya nggak bilang semua negara Afrika itu bottom of pyramid, tapi katakanlah banyak wilayah-wilayah di sana yang mungkin belum terjangkau oleh teknologi, oleh internet misalnya ya. Kemudian ada cultural barriers juga yang kemudian membuat susah bagi perusahaan untuk melayani atau menawarkan produknya kepada masyarakat tersebut. Tapi tadi contoh yang Godrej itu cukup bagus ya, bagaimana mereka ingin masuk menjangkau pasar bottom of pyramid di India, terutama terkait dengan teknologi refrigeration, yaitu dengan desain produk yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang di bottom of pyramid tadi. Dan itu tidak sama, nggak seperti mungkin di Indonesia beli kulkas bukan perkara yang terlalu ya bukan biasa aja gitu ya, walaupun pasti grade kulkas itu ada yang mewah, ada yang biasa aja, ada yang murah, tapi ternyata di beberapa wilayah di India kulkas yang paling murah aja sudah termasuk mewah, apalagi ketika kesiapan listrik dan seterusnya itu masih belum ada, sehingga membutuhkan teknologi yang tidak sama dengan standar kulkas biasa gitu, menggunakan baterai dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin yang berikutnya kita masuk ke ini ya, kita masuk ke tugas akhir. Jadi kita masih ada sekitar 15 menit mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Jadi saya buka breakout room, silahkan teman-teman bergabung ke breakout room. Saya akan bergantian satu persatu, dan setelah diskusi dengan saya boleh meninggalkan ruangan langsung, jadi nggak usah nunggu saya tutup. Begitu setelah diskusi bisa langsung meninggalkan ruangan. Oke, silakan bergabung. Saya matikan recordingnya.